mungkin bisa dibantu? Bentar, saya lagi loading ke Facebook. Iya. Nah, kita berusaha untuk menjadi kekasihnya Allah. Ya, sudah banyak beberapa tema ya terkait bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Nah, tema hari ini kita subtema ya masih tentang menjadi orang yang bersabar. Ya, Masya Allah tentang sabar ini sepertinya kalau dibahas setahun penuh juga nggak habis-habis pembahasannya ya, karena begitu banyak ya sisi yang bisa kita coba ya dalam rangka bersabar. Banyak cara. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk bisa bersabar. Nah, mudah-mudahan yang saya share kepada teman-teman, ada yang nyangkut gitu ya. Oh, ternyata saya bisa bersabarnya dengan cara yang ini. Terutama apa? Kita bisa bersabar yang pertama kita lakukan adalah adanya perubahan mindset ya. Mindset ya, cara memandang masalahnya, cara memandang apa-apa yang menimpa kita itu kita rubah dulu mindsetnya dari sudut pandang yang lain. Karena kalau cara pandangnya dari satu sudut saja yang saat ini masalah itu membuat kita rasanya mungkin galau, pedih ya. Karena kita memandang dari satu sudut. Coba kita pandang dari sudut yang lain. Nah, itu sudah kita lalui ya beberapa kajian. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada sedikit demi sedikit lah, atau mungkin sudah ada yang berhasil sabar dalam ujiannya yang menimpa kali ini. Ya. Gimana, ada yang sudah berhasil sabar? Ada yang mau berbagi? Ya, ini ada orang nggak nih? Bu. Ada. Bu. Ya, ada yang mau berbagi nggak? Yang udah berhasil sabar? Ya, masih proses ya, insya Allah. Nah, saya ini janji dulu minggu kemarin ada pertanyaan ya, belum terbahas. Pertanyaannya adalah, di mana ya tanya lupa? Di, ini. Iya, ada. Nah, bertanya. Maaf, izin bertanya. Minggu kemarin kita ini ya, teman-teman ya, terkait bagaimana memandang masalah dari sisi bahwa itu adalah sebuah peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah, dasarnya adalah surat Asy-Syura ayat 30. Nah, kita sudah belajar bahwa masalah itu adalah ibarat soal, seperti soalnya. Nah, kalau ada soal, kita harus ngapain? Dibaca dulu soalnya, jangan langsung dijawab. Ya, karena kalau salah baca soal, kemungkinan besar pasti salah jawab. Kalau salah jawab, nilainya 0. Kita bisa baca soal, belum tentu jawabannya juga benar, sehingga nilainya tetap saja bisa 0. Kalau nilainya 0, maka kita akan remedial ya, teman-teman. Masalahnya nggak selesai-selesai. Udah 10 tahun itu aja masalahnya. Udah 15 tahun itu aja masalahnya. Nggak selesai-selesai. Ya. Kemungkinan kita karena sedang remedial. Nah, kita jadi kemarin belajar bagaimana cara membaca pesan cinta dari setiap masalah kita, yaitu dengan belajar dari kisahnya Nabi Yunus ya. Bahwa ketika beliau tertimpa masalah, memang beliau mencari apa salah beliau. Karena berdasar surat Asy-Syura bahwa apapun yang musibah yang menimpa kalian adalah berdasarkan karena kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Ya. Sehingga kita bertanya selayaknya ketika kita dapat musibah, apa salah saya, apa dosa saya ya Allah, ya. Sehingga saya mendapatkan musibah ini, masalah ini, ya. Musibah ada 2 ya. Musibah itu ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi yang sedang kita bahas adalah musibah yang kita anggap keburukan, yaitu yang kita sebut sebagai masalah. Nah, ini ada pertanyaan terkait membaca pesan cinta itu. Jadi intinya cara membaca pesan cinta itu kita temukan dosa apa yang kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya kepada Allah. Terutama adalah masalah iman. Gantungan hati kita, pautan hati kita kepada siapa selama ini. Ya. Jadi sebetulnya Allah cuma ingin menyampaikan pesan besar dari Allah itu dari masalah kita itu apa. Allah hanya ingin kita itu selama hidup kita hanya meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ya. Apapun masalahnya, ya apapun musibahnya. Kalau musibahnya berupa kebaikan, maka Allah ingin kita terus menegakkan kalimat la ilaha illallah dalam kebaikan itu. Ketika dikasih kebaikan dan ketika dikasih keburukan yang kita anggap buruk ya, karena hakikatnya semua hal yang Allah kasih itu adalah baik untuk kita. Yang kita anggap buruk, maka di situ pun Allah menginginkan selalu tegak kalimat yang kita ucapkan ya. Sejak di alam ruh, ingat ya, sejak di alam ruh yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain engkau. Nah, jadi ketika ada ilah-ilah lain, Allah ingatkan. Allah nggak pengen ada ilah lain, sehingga Allah ingatkan dengan cara diberikan
musibah tadi, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, ya, musibah yang berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi teman-teman yang baru gabung mungkin bingung kok musibah yang berupa kebaikan. Nah, itu nanti bisa didengarkan rekaman-rekaman sebelumnya, ya. Di FB Pembuktian Cinta ya, Tayani ya. Nah, ini pertanyaan tentang pesan cinta itu ya. Assalamualaikum, maaf izin bertanya, bentuk tanda cinta itu seperti apa? Mungkin terlalu banyak dosa sehingga belum bisa mendapatkan tanda cinta atau memulai dari mana taubat dan menyelesaikan permasalahannya. Ini mungkin pertanyaannya bukan bentuk tanda cinta ya, mungkin pertanyaan bentuk pesan cinta ya. Karena kalau tanda cinta itu adalah ketika saya membahas tanda cinta, itu adalah ketika membahas bagaimana kita merubah mindset memandang masalah. Ya, masalah itu bisa kita pandang, kadang-kala kita memandang masalah itu adalah ujian. Kadang-kala kita pandang masalah itu adalah peringatan, ya. Atau orang kadang lebih ekstrem lagi bilangnya azab, ya. Tapi yang saya ambil pendapatnya adalah bahwa azabnya umat Muhammad itu adalah ditangguhkan nanti di hari kiamat ya, di akhirat. Jadi kalaupun ada musibah-musibah saat ini yang terjadi ya, itu bukan azab tapi adalah peringatan dari Allah. Nah, pilihannya kita mau memandang masalah kita itu ujian atau peringatan. Apa mainnya? Terserah ya, dua-duanya juga sebetulnya betul ya. Cuma kalau dari sisi rasa, saya nih ya, kalau saya pribadi dari sisi rasa, ketika mendapat masalah, saya lebih cenderung, lebih suka memandang itu adalah sebagai sebuah peringatan. Agar apa? Saya bisa mengevaluasi diri. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi rasa itu kalau, ya ini mah ujian dari Allah gitu ya. Anak saya itu misalnya ada orang ya, ini anak saya kena narkoba, ini mah ujian. Nah, kesannya nggak punya salah dalam pengasuhan anak, gitu ya, dalam pendidikan anak. Padahal bisa jadi kenapa anak kena narkoba? Bisa jadi pesan cintanya apa? Uang belum hatam kok mempelajari bagaimana cara mendidik anak ala Rasulullah. Ya. Sudah belum mempelajari? Ya, hatam belum? Ya, wajar mungkin kalau belum hatam, kalau anaknya itu terkena narkoba. Ya, atau kalau sudah hatam, ya, saya mah dari dulu udah menyiapkan diri jadi orang tua ya. Misalnya udah ikut parenting aja udah 1000 parenting, misalnya membaca buku parenting aja udah ribuan buku yang saya baca misalnya. Nah, masalahnya kalau sudah yang diterapkan itu sudah berapa persen dalam pengasuhan? Kalau sudah pun diterapkan dalam pengasuhan, sudah berapa persen yang kita lakukan secara istiqomah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau ada masalah sama anak, pesan cintanya bisa jadi karena selama ini kita lalai gitu, dalam mempelajari tentang bagaimana pengasuhan anak ala Rasul. Ya. Kemudian, kalaupun sudah sejauh mana kita melaksanakannya dan sejauh mana kita istiqomah dalam melaksanakannya. Jadi kalau anak makanya tadi saya sampaikan saya lebih senang dari sisi rasa itu ya. Walaupun tidak ada salahnya kita menganggap itu ujian, betul ya, setiap muslim itu diuji oleh Allah. Hidupnya adalah ujian. Tapi dari sisi rasa, yang mendorong saya pribadi itu akhirnya mengevaluasi diri adalah ketika menganggap masalah itu adalah peringatan. Maka dicari apa nih salah saya. Nah, kalau udah ketemu, beristighfar. Nah, jadi masalah mau dipandang sebagai ujian ataupun sebagai peringatan, itu sebetulnya merupakan tanda cinta dari Allah. Ya. Masalah itu Allah hadirkan karena Allah cinta sama kita. Karena apa? Kalau kita mau sebut masalah kita sebagai ujian, benar ya. Berarti kita mau naik kelas. Ya. Allah sayang kita. Mau dinaikin kelas, kamu jangan tinggal kelas terus. Masa dari dulu kelas 1 SD aja teman-teman kamu udah kuliah tuh. Gitu ya. Gimana kan mau pengen dapat gelar? Karena nanti di akhirat itu Allah cari siapa yang sukses mendapat gelar. Ya. Yaitu gelar takwa. Ya kalau di kelas 1 SD terus nanti nggak dapat gelarnya. Makanya Allah kasih masalah sebagai ujian supaya kita naik kelas. Jadi masalah itu tanda cinta dari Allah. Nah, bagaimana kalau kita sebut masalah itu peringatan? Itu pun tanda cinta dari Allah. Ya. Namanya diingetin supaya apa? Yang tadinya tersesat, jangan ke situ, ayo balik ke sini, gitu ya. Anda salah. Kalau Google Map gitu juga ya. Ada peringatan kalau kita salah belok. Ya. Putar balik gitu ya. Nah, itu baru kalau di jalan di dunia. Nah, apalagi kalau jalan yang urusannya adalah hubungan kita dengan Allah, ya, hubungan terkait pelaksanaan syariat yang banyak kita langgar. Allah sayang, jangan melanggar. Kamu kan akan pulang nanti ke akhirat. Kamu itu, ayo balik gitu ya, kembali. Akhirnya Allah kasih masalah. Nah, jadi
kalau mau kita bilang masalah adalah peringatan, yaitu tanda cinta dari Allah. Dan satu lagi, bukan hanya Allah ajak kembali ke jalan yang benar, tapi apa? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita sempat tersesat, sempat salah arah, ya, sempat melakukan maksiat. Allah tarik dengan masalah tadi, gitu ya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya, karena banyak sekali hadis yang saya juga pernah menyampaikannya, hadis-hadisnya, bahwa ketika kita ditimpa musibah berupa masalah, Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Ya, itu teman-teman. Nah, berarti mungkin pertanyaannya yang tadi ini saudari kita, betul nggak ya? Kalau penanyanya ada hadir, boleh dikonfirmasi. Yang ditanyakan Allah mungkin hadir di Facebook udah. Di Facebook. Mungkin yang ditanyakan itu bentuk pesan cinta itu seperti apa? Ya, mungkin terlalu banyak dosa. Ya, ya. Pesan cinta itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau belajar dari Nabi Yunus adalah apa dosa saya, ya. Dan ketemu ternyata dosa Nabi Yunus itu apa, yaitu marah, ya. Coba saya nanya teman-teman yang bisa jawab, buka mic-nya, ya. Berapa kali dalam hidup kita minimal sejak balik deh teman-teman marah, bukan marah tapi marah mungkin kalau kita ya. Nabi Yunus sekali marah ditelan ikan paus, padahal sabarnya itu puluhan tahun. Teman-teman siapa yang suka marah-marah? Atau yang pernah marah? Nah, ya. Wajar ya dikasih musibah. Nabi Yunus sekali marah ditelan ikan paus, teman-teman. Ya, kita suka marah-marah, bersyukur ya. Nggak ditelan ikan paus. Bahkan saya waktu itu nanya ya, teman-teman milih dapat masalah ini sekarang yang sedang dihadapi atau milih ditelan ikan paus kayak Nabi Yunus? Teman-teman jawabnya apa? Masalah yang sekarang. Kan gitu ya kemarin ya. Karena ternyata nggak ada apa-apanya masalah kita dibandingkan Nabi Yunus. Jadi teman-teman silakan temukan ya. Temukan apa dosa kita, apa kesalahan kita. Terutama apa selama ini ilah yang begitu melekat di hati kita sehingga kita kena musibah ini. Ya, kalau Nabi Yunus ya tanpa sadar beliau merasa dirinya seperti Tuhan, ilahnya itu dirinya gitu ya. Sesuatu selain Allah itu dirinya tanpa sadar karena marah itu haknya Allah, nah, kan gitu. Nah kita udah berapa kali mengambil haknya Allah, marah-marah. Ya, jadi anak kita mungkin itu hasil kemarahan-kemarahan kita. Kalau sekarang kita merasa anak kita bermasalah. Ya. Atau masalah lainnya, hutang dan lain-lainnya. Itu baru satu soal ya. Baru satu poin kita di kesalahan suka marah-marah. Bagaimana kesalahan lain? Kesombongan. Ya. Itu ini bahas kesombongan udah jauh banget ya dulu ya awal-awal ya. Sombong kepada Allah, kepada manusia, ya berupa ujub, riya, sum'ah. Nah itu banyak. Berapa kali kita bilang aku lebih baik dari dia, ana khairum minhu. Nah itu juga. Berapa kali kita bilang gitu dalam hati. Atau mungkin dosa-dosa lain. Jadi intinya kalau ketemu teman-teman silahkan langsung bertobat. Kalau nggak ketemu ya udah tobat aja, gitu. Ya. Tobat aja, ya Allah, ini pasti dosa-dosa hamba. Jangan sampai bilangnya, ya Allah, apa dosa-dosaku, ya Allah. Itu mempertanyakan ya, bukan menanyakan. Tugas kita adalah menanyakan, ya Allah. Yang mana tunjuki, ya Allah. Yang bikin engkau menurunkan masalah ini. Sehingga masalah ini remedial terus, ya Allah. Gitu. Tunjuki di mana, ya Allah. Supaya hamba bisa minta maaf dan hamba memperbaiki. Ya, tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang Allah pengen. Yang fatal itu apa? Ketika kita dapat masalah, kita sibuk untuk mencari solusi langsung. Ya, masalah dengan anak kita sibuk memperbaiki anaknya. Padahal Allah itu Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ingat, yang dituju Allah siapa? Dirinya sendiri. Jadi kalau ada masalah yang Allah pengen berubah itu siapa? Kita. Bukan anaknya, ya. Bukan suaminya, bukan temennya, ya, bukan orang tuanya yang disuruh dirubah duluan, bukan, tapi kita. Nah, sederhananya gini, mungkin kalau alumni MSH udah pernah ini ya mendengar kisah ini. Teman-teman yang bukan alumni silakan dibuka mic-nya, ya kita akan sedikit diskusi. Saya bukan alumni saya. Oh gitu, nggak nanya sama adik sama Hosma. Ya silakan teman-teman dibuka mic-nya. Jadi kalau nggak ada yang jawab ya udah saya juga diam aja. Nah teman-teman, ini ada satu kisah
ini saya kayaknya nggak tahu kisahnya benar apa enggak ya, tapi kayaknya enggak deh. Ya. Tapi ini kisahnya unik. Jadi sejak awal saya bilang ini kisahnya kayaknya bukan kisah nyata ya. Nah, karena kalau berkisah itu hukumnya harus kisah nyata. Tapi kalau saya di depan dibilang nih, ini bukan kisah nyata, ini pengibaratan ya. Nah, teman-teman, ada seorang raja gitu ya. Alkisah, ada seorang raja, dia itu sakit keras banget. Kemudian sudah banyak tabib, sudah banyak, ya dulu yang namanya zaman kerajaan tabib lah disebutnya ya, ngasih rekomendasi obat dan enggak sembuh-sembuh. Hingga suatu ketika udah tahunan nih sakitnya, pokoknya di tempat tidur aja, sampai urusan kenegaraan itu nggak bisa tertangani. Ya. Akhirnya datang suatu ketika tuh seorang tabib. Tabib ini meriksa si sang raja, ya. Kemudian tabib ini bilang begini, Raja, ini mah obatnya gampang banget, gitu ya. Ingat ya, yang boleh jawab yang bukan alumni MSH. Nah, ini mah gampang banget ya obatnya, gitu. Obatnya itu adalah Raja cukup melihat yang hijau-hijau. Insya Allah sembuh cepat, gitu. Nah, teman-teman, saya mau nanya nih, teman-teman, kalau seorang raja disuruh lihat yang hijau-hijau, mau ngapain? Apa yang dia lakukan? Seorang raja loh, jadi raja ya. Mau ngapain? Yang lain. Kenapa? Kurang jelas? Jalan-jalan. Lihat pemandangan. Lihat pemandangan. Ada lagi cara lain? Lihat rakyatnya. Emang rakyatnya warnanya hijau? Kan disuruhnya lihat yang hijau-hijau. Kan keluar. Rakyat kan dicat semua kata Bruno. Nah, teman-teman tolong perhatikan cerita saya. Tadi saya bilang itu si rajanya sakit keras di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana dia jalan-jalan? Oh iya. Nah, untuk cari yang lihat yang hijau-hijau gimana caranya kira-kira? Nggak pernah jadi raja sih ya. Jadi singkat cerita, raja ini memerintahkan semua yang ada di istana itu dirubah jadi hijau. Ya, kasurnya hijau, spraynya hijau, langit-langit, tembok, semuanya pokoknya hijau. Kalaupun rajanya didorong sama kursi roda, emang dulu ada kursi roda ya? Ya anggap aja ada ya, kan namanya juga cerita. Nah, jadi kalau keliling-keliling ke taman pun pakai kursi roda gitu ya, semuanya dilihatnya hijau. Akhirnya karena uangnya banyak dong ya, semua dirubah jadi hijau. Piring, sendok, gelas, garpu ya. Istrinya juga dirubah jadi hijau. Ya maksudnya rambutnya jadi hijau gitu ya. Bajunya semuanya hijau, pokoknya hijau semua. Pasukannya juga hijau gitu ya. Sampai ya mungkin ada pegawai yang nggak suka hijau karena lihat hijau semua dia muntah-muntah terus gitu ya. Bisa jadi begitu. Enak lihat hijau gitu ya. Dan ternyata hijau semua. Nah, qadarullah ceritanya gitu ya. Ternyata setelah semua dihijaukan, rajanya itu sembuh. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, teman-teman. Kalau raja bertahun-tahun sakit dan tiba-tiba sembuh, kira-kira apa yang dilakukan oleh raja itu? Ngapain? Kalau kita udah sakit lama, sembuh, ngapain? Nah, bikin syukur. Oke, syukuran. Syukur gitu. Atau gimana? Syukurannya bentuknya gimana? Biasanya pesta rakyat ya, pesta rakyat, syukuran. Kalau kita kan enggak, kalau kita yang sehat kan nggak mungkin kita pesta rakyat, seluruh rakyat Indonesia gitu ya diundang pesta syukuran, kita nggak mungkin, kita paling syukurannya satu rumah gitu ya, atau satu komplek. Nah karena ini raja banyak uangnya, dia syukuran. Kemudian termasuk si tabib yang merekomendasikan itu. Ya. Nah si tabib itu datang, lalu tabib itu kan terakhir masuk istananya belum hijau. Nah begitu lihat istana kaget gitu ya sama rajanya. Raja, ini kenapa semuanya jadi hijau? Nah, terus kata rajanya, ya kan kamu yang nyuruh saya lihat yang hijau-hijau. Dan ternyata berhasil, saya sembuh nih gitu ya. Nah, terus si tabibnya tepuk jidat. Ya, terus kata tabibnya apa? Ya ampun rajanya, mentang-mentang banyak duit ya, karena dia merasa ini ya, jadi ngomong sama rajanya asal aja, mentang-mentang banyak duit ya Allah, raja mending duitnya buat rakyat aja tuh, BBM lagi mahal ya, listrik mahal, apa mahal, kenapa dikasih rakyat aja uangnya gitu ya, daripada dikasih gini. Emang untuk kerajaan ada BBM ya? Ya pokoknya ini cerita ngaco lah ya. Nah teman-teman, kemudian
si tabib ini, raja, sebetulnya ada cara yang sangat mudah supaya raja itu bisa melihat yang hijau-hijau, nggak mengeluarkan harta miliaran kayak begini, mungkin triliunan gitu ya, karena mungkin harga spring bednya aja bukan yang sejutaan itu gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman apa cara yang paling sederhana supaya bisa melihat yang hijau-hijau dan kondisi kita nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa pergi jauh-jauh. Kacamatanya ganti warna hijau katanya. Aduh, ini Ya, calon ini nenek. mah alumni nih. Nenek, ini Asik nenek. hukum nih, alumni nih. Ya, teman-teman, kata si Habib itu, raja itu pakai kacamata, warnanya hijau. Jadi semuanya hijau. Nah, apa hikmahnya, teman-teman? Ya, hikmahnya adalah, oke, mungkin pertanyaan saya nih, teman-teman, kalau digambarkan contoh lain, teman-teman, bagaimana cara menutupi dunia ini seluruhnya dengan selembar kertas? Gimana caranya? Matanya ditutup dengan selebar. Menutupi mata kita dengan kertas itu. Itu. Kesalahan kita selama ini apa? Kita pengen merubah dunia dengan cara apa? Cari kertas yang banyak, ditutupin. Itu, dunia itu. Anak kita ditutupin. Suami ditutupin. Pokoknya pengen ngerubah mereka supaya mereka itu sesuai penutupnya terserah kita. Kita pengen suami kita kayak apa? Saya pengen suami saya itu warna hijau. Kita tutupin dia pakai warna hijau. Ya, kita berusaha cari penutup hijau. Saya pengen anak saya itu warna kuning. Kita cari penutup warna kuning. Semua sibuk kita tutupi. Saya tuh pengen rumah saya itu begini. Kita sibuk tutupin rumah kita sesuai keinginan kita. Capek nggak? Bisa ketutup semua nggak? Enggak. Capek. Yang paling mudah apa? Mata kita. Kalau pengen lihat anak kita kuning, beli kacamata kuning. Maksudnya apa sih? Ya gitu ya. Maksudnya adalah lihat masalah itu dari sudut yang lain. Kalau kita ingin merubah dunia, nggak bisa, teman-teman. Yang bisa kita rubah apa? Sudut pandang kita, cara pandang kita, rubah. Melihat masalah itu. Nah, misalnya masalahnya apa? Ditipu. Siapa yang pernah ditipu? Ditipunya juga bukan 1.000, 2.000, ya. Misalnya miliaran, triliunan, jutaan, ratusan juta. Gitu. Kalau kita terus mikirin penipunya, nah itu capek Allah. Mau dipikirin kayak apa juga uangnya udah nggak ada, teman-teman. Ya udah nggak ada. Nah, kita cari pandang yang lain. Apa cara pandang yang lain? Bisa yang pertama apa? Ini lagi dihapus dosa-dosa saya. Ya Allah, ridho deh, mendingan hilang uang miliaran, tapi saya dihapus dosa-dosanya. Ya. Karena cara Allah menghapus dosa itu adalah haknya Allah dengan cara apa? Kalau Allah lagi maunya dengan cara ditipu, ya udah, berarti dengan cara itu Allah ridhonya gitu. Kita dihapuskan dosa-dosanya. Nah, kalau mikir itu, mikirnya akhirat bukan dunia, ingat ya. Kita jadi ringan kalau lagi dihapus dosa. Atau mungkin dengan cara yang lain. Misalnya anaknya kenapa nih? Anaknya misalnya kecanduan gadget. Ya, coba dengan cara yang lain. Pandangnya alhamdulillah ya. Dia itu berarti sebetulnya kenapa sih anak kecanduan gadget? Sebetulnya mereka itu bukan butuh gadget kok. Ya, kecanduan game mereka bukan butuh game, mereka itu butuh bahagia. Nah, masalahnya kita yang salah tuh. Kita selama ini biar anak ngerewel kasih HP. Ayo main game deh gitu ya. Kita yang ngajarin bahwa kebahagiaan itu main game. Akhirnya penikmat. Nah, jadi kalau kita memandang sebetulnya alhamdulillah anak saya ini berarti masih punya keinginan untuk bahagia. Tinggal apa? Tinggal saya mengarahkan ulang, ya. Di reinstall gitu ya, diinstal ulang cara pandang dia terhadap kebahagiaan. Ya, kita cari cara. Nah, jadi syukurin aja dulu. Alhamdulillah berarti tangan anak saya itu masih bisa digerakkan untuk main game. Alhamdulillah berarti apa? Nah, sudut pandangnya dirubah. Nah, kemudian kalau udah gitu kan jadi ringan. Atau anaknya ngeberantakin rumah aja gitu ya. Nah, kita nggak beres-beres nih gitu. Udah ruang tengah dibersihin, ruang belakang dibersihin, ruang tengah udah berantakan lagi misalnya. Nah, kalau kita sudut pandangnya di rumah apa? Alhamdulillah berarti anak saya itu sehat, aktif. Nah, berarti kan kita tinggal cari cara ya. Jadi kalau kita udah nerima, nah jadi teman-teman kita nerima dulu gitu, nerima ini kejadian ini ya adalah kehendak Allah, terima. Sehingga kalau udah nerima, ingat ya, PR-nya itu kita bukan dia. Ya, PR-nya itu gimana kita nerima,
Sehingga kalau udah nerima, kita bisa tetap senyum menghadapi anak yang ngeberantakin, yang kena mungkin lain-lain ya, masalah yang ditipu tadi. Kalau kita udah nerima, itu ringan. Jadi kalau mau dikasih kesimpulan, masalah sesungguhnya adalah bukan yang hadir kita lihat depan mata, teman-teman, tapi adalah apa rasa yang Allah tanamkan di hati kita. Ya, misalnya tadi ditipu, rasanya apa? Sedih, ya. Nah, berarti PR-nya apa? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Apa? Rubah rasa sedihnya. Jadi bahagia. Pakai kacamata hijaunya. Gimana caranya supaya kita melihat penipuan ini menjadikan kita berbahagia? Bisa jadi lagi dikabul doa kita loh, kita ditipu itu. Kenapa? Kita selalu minta harta yang barokah. Nah, ternyata mungkin di hadapan Allah yang bermiliaran itu nggak barokah, Allah ambil. Ya, berarti kan harusnya bahagia. Gitu. Jadi kalau kita udah bahagia, nggak masalah ditipu. Ditipu lagi, nggak masalah. Ya. Tapi kalau terus-terusan berulang, ya kita tetap baca pesan cintanya. Nah, gitu. Anak, ya, ketika ngeberantakin apa yang kita rasakan? Gusar. Nah, berarti PR-nya itu apa? Bukan gimana caranya supaya anak itu tertib. Bukan itu PR kedua. PR pertama apa? Gimana caranya supaya rasa gusar kita hilang. Ya. Kalau udah hilang, anak ngeberantakin terus, kira-kira kita tetap senyum nggak? Kalau gusarnya hilang, kita tetap senyum nggak, teman-teman? Karena udah nggak gusar. Iya. Ya, jadi yang masalah itu sebetulnya siapa? Kita. Jadi Allah tuh cuma pinjam tubuh anak kita, Allah pinjam tubuh teman kita, Allah pinjam tubuh mertua, tubuh ipar, tubuh siapa lagi? Penipu itu ya, untuk menguji kita. Allah tanamkan dalam ujian itu sesuatu rasa di hati. Nah, PR-nya itu rasa itu. Ya, itu adalah ketika sudah baca pesan cinta. Pokoknya ketika dapat musibah, jadi langkahnya gini ya, kesimpulannya begini. Mudah-mudahan teman-teman tidak liar dengan penjelasan saya. Jadi ketika kita dapat masalah, pertama baca pesan cintanya. Temukan apa salah saya, dosa saya. Nah, Tayani ada suara musik dari mana ya? Dari aku sengaja. Kumaha. Kecilin dulu, kecilin dikit lagi. Nah, gitu. Nah, baca pesan cintanya, kemudian bertobat kepada Allah. Terus bertobat. Terus aja bertobat. Nah, setelah itu apa? Nah, begitu kita mau melangkah, mencari solusi, rubah dulu mindset kita. Kita udah temuin ini salah saya. Terus kan kita masih sedih nih, misalnya masih gusar, masih kecewa, masih marah. Nah, fokus dulu, betulin ini dulu. Gitu. Karena kalau kita bersolusi, masih dalam kondisi marah, yang terjadi bisa jadi adalah menambah masalah baru. Tadi anak keberantakin. Kita masih marah, iya terima ya Allah, ini adalah aku baca pesan cinta, iya ya Allah, saya itu belum mengerti pendidikan pola asuh anak misalnya. Saya tahu itu salah saya, ya Allah maafin ya Allah. Tapi kita masih marah gitu ya. Akhirnya pasti kemungkinan besar ketika masih marah itu untuk menyelesaikan masalah anak, ya kita dengan marah-marah. Nggak tuntas gitu. Nah, anak itu makin dimarahin bukannya makin baik. Nah, itu teman-teman. Sehingga PR-nya adalah setelah baca pesan cinta, langkah berikutnya adalah rubah mindset-nya memandang masalah bahwa PR-nya itu saya. Pakai kacamata hijaunya, saya. Untuk menghijaukan anak, mertua, dan seterusnya itu susah. Kita aja menghijaukan mata kita gitu ya. Insya Allah semuanya jadi hijau. Itu apa tadi? Kita rubah rasanya, rasa marahnya, kecewanya, rasa sedihnya, itu rubah. Allah ingin merubah diri sendiri kita itu. Nah, kalau sudah berubah, mau masalahnya ada seumur hidup juga kita mah tetap happy gitu ya. Karena udah berubah tuh, udah nggak sedih, galau, kecewa, marah, benci. Udah hilang. Jadi masalahnya ada terus juga. Udah nggak masalah, saya udah nggak merasakan apa-apa, saya udah bahagia gitu dengan ada masalah ini. Nah, baru kalau udah clear kitanya, bisa tuh ikhtiarnya tuh insya Allah dimudahkan ya. Banyak testimoni dari teman-teman alumni MSI itu setelah membaca pesan cinta kemudian merubah mindset bahwa PR-nya itu adalah saya, bukan dia cuma Allah pinjam tubuhnya gitu ya. Untuk merubah dia mah itu urusan Allah, betul kan? Urusan Allah. Tapi setelah kita clear tuh, sukses membaca pesan cinta dan menjawab soal, ternyata soalnya itu saya, bukan dia soalnya gitu. Kita selesai, itu biasanya masalah itu diselesaikan sendiri. Anak kok tiba-tiba jadi baik ya, nggak ngeberantakin lagi, tiba-tiba bunda aku yang beresin ya. Loh, itu banyak loh kisah-kisah semacam itu. Seperti kisahnya Nabi Yunus. Ya, bukan berarti saya mengajak teman-teman nggak usah ikhtiar, bukan ya.
Tapi banyak miracle ketika justru kita itu menemukan PR sesungguhnya dari Allah. Kalau salah bikin PR jawab soal itu ya itu. Karena PR yang pertama nih, soal pertama belum dijawab. Kenapa langsung ke soal kedua? Gitu. Nah, jadi seperti Nabi Yunus, begitu teman-teman. Nabi Yunus itu justru karena beliau pun secara logika ya, kenapa beliau itu Udah suara apa ya? Ya, ada suara burung di sini. Ikutan Burungnya ya? mau ikutan ya, Masya Allah. Kedengeran ya, terus gimana dong? Nyuruh berhentinya. Mungkin itu salah satu malaikat ikut kajian. Amin. Ya, lagi manggilin teman-temannya. Tadi sampai mana? Sampai burung. Ubah mindset. Nabi Yunus, apa tadi? Oh iya. Beliau itu fokus. Nah ini juga ya kisah Nabi Yunus ini mengajak kita itu untuk berpikir cerdas. Ya. Beliau itu pertama fokus La ilaha illa anta. Itu adalah sebetulnya doa. Itu adalah pengakuan dosa ya. Ungkapan pengakuan dosa. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya. Hamba tanpa sadar menjadikan diri hamba itu setara dengan Engkau. Hamba mengambil selendangmu gitu ya. Kurang lebih bahasanya gitu ya. Menyadari kesalahannya. Yaitu selendangnya Allah yang berupa berhak untuk marah. Nah itu ya teman-teman. Nah saat itu teman-teman, ya secara logika, kenapa Nabi Yunus itu enggak berikhtiar keluar dari perut ikan paus? Kenapa? Karena secara logika nggak ada jalan keluar. Gimana coba cara keluar dari perut ikan? Nah jadi betul-betul sudah di ujung tanduk, nggak ada ikhtiar yang lain. Mau nendang-nendang perut ikan juga nggak akan ngaruh ya. Ikannya besar banget, ditendang-tendang perutnya mungkin rasanya kayak nggak kerasa kali ya gitu ya. Ya kayak kita mungkin saking ikannya besar mungkin kalau ada semut di perut kita ketelan, semutnya nendang-nendang kita kan nggak kerasa kalau semutnya nendang-nendang kita. Keluarin aku gitu ya misalnya. Nah nggak ada jalan keluar gitu selain ya akhirnya fokus bertaubat ya. Itu kalau kita bahas secara logika teman-teman. Nah jadi kita pun nanti berikhtiar, perhatikan ikhtiarnya. Nanti ada insya Allah sesi-sesi gimana ikhtiar yang benar ya, diletakkan di mana logika itu gitu ya. Nah itu tapi nggak tahu ya sesi kapan, makanya teman-teman hadir terus ya. Jadi biar ikhtiarnya itu benar gitu. Ikhtiarnya itu dengan takaran. Nah itu kalau kita takar nggak ada jalan keluar, ya terus berarti harus ngapain? Fokus diri sendiri, bertobat dan tadi merubah rasa. Jadi ini menerima, Nabi Yunus menerima langsung keadaan itu. Nggak ada keluarkan, ya Allah aku dari sini keluarkan, nggak ada ya kita dengar itu ya. Nah akhirnya apa? Ketika beliau fokus membaca pesan cintanya dan bertobat, Allah tolong beliau, Allah keluarkan beliau dari perut ikan. Ya. Saya sampai saat ini belum mendapat kisah bahwa Nabi Yunus itu meminta dikeluarkan di perut ikan. Ya kalau teman-teman mendapat riwayatnya silahkan share di saya. Tapi yang beliau lakukan fokus bertobat membaca pesan cintanya. Fokus betul-betul merasa menyesal kepada Allah gitu ya, atas dosa yang pernah dilakukan. Nah, jadi Allah tolong tuh nggak perlu ikhtiar karena fokusnya kepada menerima ya. Bertobat dan menerima, merubah rasa yang Allah hadirkan dalam musibah itu. Nah, coba teman-teman fokus dua itu aja sekarang. Baca pesan cinta dan rubah rasa yang Allah hadirkan dalam masalah ini. Ngerubahnya itu juga PR ya, butuh waktu. Tapi ada juga yang cepat. Nah, minta pertolongan Allah ya. Minta pertolongan Allah. Insya Allah ditolong. Ya Allah mudahkan hamba untuk sabar, mudahkan hamba untuk ikhlas, mudahkan hamba untuk menghilangkan rasa marah ini, rasa kecewa ini, rasa sedih ini. Mudahkan, ya Allah mudahkan. Setiap ada waktu doa diijabah, doa. Ulangi lagi doanya. Nah, insya Allah dimudahkan. Ya teman-teman ya. Siap nggak merubah diri sendiri? Ya, jangan salah fokus lagi ya. Ya, jangan salah fokus lagi. Nah, jadi pertanyaan yang tadi ini bahas satu pertanyaan ya. Jadi belum ada materi nih. Tapi insya Allah sebetulnya ya memperkuat materi minggu kemarin ya. Jadi bentuk pesan cinta itu bagaimana? Iya, temukan dosanya. Nah, sehingga kalau belum ketemu terus pesan cintanya, ya udah terus aja fokus bertobat. Karena dosa kita pasti banyak kok. Satu-satu sebutkan. Jadi adab dalam bertobat itu teman-teman disebutkan ya. Dosanya yang mana? Itu ada ya, adab dalam bertobat. Ya Allah ampuni ya. Kalau lebih mudah teman-teman silakan bertema tobatnya.
Misalnya temanya hari ini atau seminggu ini atau sebulan ini temanya saya mau meminta maaf atas lisan saya. Nah, ingat-ingat tuh dari sejak balik sampai sekarang itu teman-teman, apa dosa yang kita lakukan dengan lisan kita. Kayaknya sebulan juga nggak cukup deh nyebutin ya satu-satu. Bahkan mungkin kita udah lupa. Ya. Disebutin apa lagi ya? Nah, kalau udah mentok nyebutin apa lagi? Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ya Allah, saya pernah marahin Yani, ya Allah. Yani maafin ya. Ya, misalnya gitu. Ya Allah, saya pernah marahin Yani, saya nunjuk Yani depan umum ya Allah waktu itu. Astagfirullah. Udah sebut satu-satu, lupa apa lagi ya? Ya udah ulangi lagi ya Allah, waktu itu saya pernah ini Yani gitu ya. Minta maaf ya Allah. Nah, gitu teman-teman. Ya silahkan fokus sama Allah. Nah, kemudian semoga ya Allah memberikan kemudahan teman-teman untuk membaca pesan cintanya. Jadi nikmat ya kalau udah baca pesan cinta, insya Allah kita itu jadi hamba yang jauh lebih baik lagi setelah melewati masalah ini. Ya Allah, ternyata karena saya suka marah-marah. Oke, mulai saat ini saya akan mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan kemarahan, suka marah-marahnya itu. Nah, jadi setelah dapat masalah naik tingkat karena kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih bersabar. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya sebetulnya hari ini sudah nyiapin, insya Allah masih ada waktu ya, nyiapin tentang yang saya sampaikan tadi ya, apa sih makna dari surat Asy-Syura ayat 30 ya, yang sering saya ulang-ulang bahwa apapun musibah yang menimpa kalian ya, sekarang apa sih musibah kita? Musibah kita itu banyak ya, dan jangan pernah berpikir bahwa musibah kita itu adalah yang menimpa diri kita saja. Ya. Teman-teman, kalau pandangan kita adalah bahwa kita satu tubuh dengan muslim yang lainnya, maka kita akan memandang ternyata masalah saya bukan cuma ini ya, tapi begitu banyak masalah saya dan saudara saya yang lain. Masalah kaum muslimin itu harus kita anggap sebagai masalah kita juga. Ya. Apa pesan cintanya? Allah kasih wabah ini, Allah kasih rezim yang begitu unik ini, gitu ya. Unik atau apa ya bahasanya? Misalnya Allah kasih kenapa harga naik terus, kenapa BBM naik terus, listrik naik terus, kenapa kita sekarang banyak dikuasai oleh asing ya dan asong ya. Dan aseng kan gitu ya. Kenapa kita dikuasai ya sampai hutan Papua ya, kalau teman-teman update berita-berita tentang keadaan kaum muslimin saat ini, kita mendapati begitu banyaknya ya masalah. Nah, pernah nggak kita membaca pesan cinta dari masalah besar itu? Ya, bahkan kalau kita melihat teman-teman, kalau sudut pandang kita adalah kaum muslimin, maka sebetulnya masalah kaum muslimin jauh lebih besar daripada masalah kita. Tapi mungkin karena kita selama ini seringnya fokus sama masalah pribadi, ya kita akhirnya menangisi masalah pribadi, bukan menangisi masalah kaum muslimin. Ya, padahal dikatakan muslim itu ibarat satu tubuh. Ya. Jika satu tubuh merasakan sakit, maka harusnya seluruh tubuh ikut sakit. Tapi betapa banyak di antara kita masih bisa tidur nyenyak, padahal di luar sana saudara kita lagi disiksa. Ya. Tidak ada merasa bersalah ketika happy-happy, tertawa-tawa, pada saudara kita mungkin di sana kelaparan, ada yang diperkosa, dibunuh, ya dan lain-lain gitu. Nah, makanya perbanyak baca pesan cintanya. Kenapa kaum muslimin sekarang nggak keluar juga dari masalah? Karena mungkin banyak di antara kaum muslimin itu yang tidak membaca pesan cintanya. Apa dosa saya ya Allah hingga tertimpa musibah begitu banyak ini? Ya, makanya kalau bertobat, tambahin tobatnya. Ampuni dosa-dosa kaum muslimin ya Allah. Nah, minta maaf, minta ampunan kepada Allah untuk saudara-saudara kita juga. Nah, begitu ya teman-teman. Sehingga ini saya merasa perlu menyampaikan ya makna dari surat Asy-Syura ayat 30 itu. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim, yang bunyinya ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asobakum," dan apa saja musibah ya yang menimpa kalian, mim musibatin dari musibah-musibah ya, fabima kasabat aidikum, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, jadi maknanya apa? Betapapun kamu wahai manusia tertimpa musibah, sesungguhnya itulah hanyalah ulah keburukan kalian sendiri yang terdahulu. Ya. Ini penegasan di ayat ini, itu terdahulu ya. Dahulu silahkan dosa kita begitu banyak, dan bagaimana kalau dosanya komunal, semua kaum muslimin berdosa.
tentu musibahnya besar, ya lebih besar lagi. Wa ya'fu an katsir, ya, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sebagian besar Allah otomatis memaafkan. Nah, jadi sisa dosa kita itu, ya, Allah hapuskan dengan cara Allah memberikan musibah. Bisa jadi 99,999% itu sudah otomatis Allah ampuni. Pada tadi saya tanya, banyak nggak dosa kita? Dari dosa marah-marah aja, udah berapa banyak itu beban kita? Karena kita sudah mengambil haknya Allah, selendangnya Allah. Itu dosa-dosa besar. Ya, bayangkan kalau semua dosa besar tadi Allah timpakan lewat musibah, hapusnya, maka manusia hancur. Ya, nggak ada yang sanggup menerima ujian dari Allah, penghapusan dosa berupa masalah itu, karena betapa beratnya. Nah, sisa dosa saja kita rasanya merasa berat banget, hidupnya gelap, ya, ini itu salah, ya kayaknya mentok, putus asa dan seterusnya. Nah, jadi keburukan-keburukan kita itu, ya, maka dia tidak membalaskannya terhadap kalian, bahkan dia memaafkannya sebagian besar. Nah, sebagaimana disebutkan di ayat lain, surat Fatir 45, ya. Langsung saja, ini udah 6:30, saya langsung terjemahan ya teman-teman, ya. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk melata pun. Bayangkan, kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan semua perbuatannya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk melata pun. Habis, hancur semua gitu. Karena nggak ada yang sanggup menerima siksaan Allah, dalam tanda petik penghapusan dosa lewat musibah, lewat masalah. Nggak ada yang sanggup, ya, hancur gitu. Sekarang aja masalah yang sama kita hadapi bikin kita sakit, ya. Ada yang bikin kanker akhirnya gitu, ya, karena kanker itu biasanya karena kesedihan mendalam bertahun-tahun, ya. Mungkin ada yang kena hati, ya, penyakit hati itu liver, ya, biasanya penyakitnya kalau di hati. Ini dari sudut pandang psikologis, ya teman-teman, biasanya, tapi nggak boleh ngejudge, ya, biasanya itu karena kelelahan berpikir kalau penyakitnya di hati itu. Kalau di jantung biasanya karena banyak amarahnya yang tidak pada porsinya, ya, mungkin terlalu meledak-ledak, ya, atau nggak pernah dikeluarkan sama sekali, diobrolin gitu, pendem. Nah, itu ke jantung tuh biasanya, tapi nggak boleh nuduh orang jantung berarti suka marah-marah, ya, nggak boleh, jangan dibalik begitu, ya. Ini sebetulnya teman-teman, kalau bagi para psikolog itu sebagai alat bantu. Kalau ada orang curhat, misalnya sakit ini, nah kayak saya tuh, ya, kalau ada orang datang konsultasi sakit, yang saya tanya itu, misal fokusnya itu tadi mencari pesan cinta, dan kira-kira ada rasa-rasa apa selama ini sedang dirasakan begitu mendalam. Karena PR-nya itu kan menghilangkan rasa tadi, gitu. Karena kalau nggak berhasil menghilangkan rasa, tubuh kita itu bisa drop, ya, bisa sakit-sakitan, semua darah rendah atau darah tinggi, kolesterol kalau nggak rendah ya tinggi, gula rendah tinggi, terus aja gitu, ya, semuanya hancur. Itu karena masalah yang Allah timpakan sedikit saja. Bayangkan kalau Allah menyiksa manusia, memberikan penghapusan dosa disebabkan semua dosa-dosanya, maka Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk melata pun, satu pun tidak ada tersisa, karena semuanya jadi hancur, tidak ada yang sanggup gitu. Berarti maha baiknya Allah gitu, ya, maha rahimnya Allah dengan otomatis menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis sahih disebutkan seperti berikut, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tiada suatu pun yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, kepayahan, kesusahan, dan tidak pula kesedihan, ya, melainkan Allah menghapuskan darinya berkat musibahnya itu sebagian dari kesalahan-kesalahannya, sehingga walaupun musibah itu berupa duri yang menusuk kakinya. Pernah ketusuk duri di tangan, di kaki, ya, duri mungkin dari bambu, teman-teman. Nah, itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita lewat musibah itu. Ya, jadi Masya Allah, musibah adalah cara Allah sayang sama kita. Ya, itu sudut pandang berikutnya yang perlu kita catat. Musibah adalah cara Allah menyayangi kita. Allah ingin kita pulang
nanti ya waktunya kita pulang itu dalam keadaan bersih. Bersih, tidak ada lagi dosa. Maka bersyukur dikasih masalah, dikasih kesedihan, ya, dikasih kesusahan, kepayahan, ya ngurus anak 6, 7 mungkin ya, atau satu aja rempong banget rasanya gitu ya misalnya. Itu semata-mata Allah ingin supaya begitu kita pulang sudah habis dosa-dosa kita. Kan kita minta itu sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kan terserah Allah ngampuni dengan cara apa. Yang jelas yang otomatis Allah ampuni begitu banyak. Nah sisanya adalah dengan sedikit masalah yang Allah hadirkan itu. Sedikit ya teman-teman. Seberat apapun sebetulnya itu sedikit. Nah, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Yakub Ibnu Ibrahim. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah. Telah menceritakan kepada kami Ayub yang mengatakan bahwa ia membaca di dalam kitab Abu Kilabah yang menyebutkan bahwa ayat berikut yaitu firman Allah di surat Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, Allah akan balas kebaikan Allah sebesar biji zarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Akan dibalas dengan kadang dengan musibah, akan Allah balas gitu. Atau yaitu sisanya itu ya teman-teman. Oh, ibu Diturunkan. Nah, teman-teman ini dijelaskan ya. Ayat ini diturunkan pada saat Abu Bakar sedang makan, lalu ia menghentikan makannya dan bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, jadi ini terkait surat Al-Azzalah 78 tadi ya, yaitu ketika mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah dibalas, keburukan sebesar biji zarah pun dibalas. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selalu mengetahui apa yang aku kerjakan berupa kebaikan atau keburukan. Ya, kopi mana kopi? Ini saya izin minum dulu. Mainkan. Kopinya Tuh belum kan? nyampe nih. Ya. Itu udah tuh. Nyampe. Ya, makasihlah kopinya. Nah, kemudian jadi kata Abu Bakar, aku selalu mengetahui gitu ya, yang aku kerjakan berupa kebaikan atau keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah engkau melihat apa yang engkau lihat berupa perkara yang tidak kamu sukai menimpa dirimu itu? Ya, jadi kan Abu Bakar katanya bisa melihat ya, ini kebaikan atau keburukan. Nah kata Rasulullah, tidaklah engkau melihat hal itu ya, berupa perkara yang tidak kamu sukai, berarti kan keburukan. Itu merupakan beban dari sezarah keburukan. Teman-teman, tolong digarisbawahi, yang kamu lihat, yang kamu tidak sukai saat ini, ya, musibah yang rasanya berat banget, gitu ya, bikin kita pengen gigit tembok, ya, pengen gigit Tahyani kalau saya mah. Nah, itu adalah merupakan beban, ya, balasan dari sezarah keburukan kita. Bayangkan, berarti yang Allah ampuni itu begitu banyak. Allah ampuni otomatis begitu banyak. Kesalahan sebesar zarah saja teman-teman rasanya ya Allah. Ya kayak yang kita rasakan mungkin saat ini teman-teman yang sedang merasakan masalah-masalah. Ya, itu adalah dari sezarah keburukan. Kemudian dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan. Maksudnya pahalanya, ya. Pahala dari ketika Allah timpakan keburukan tadi. Hingga engkau mendapatkannya di hari kiamat nanti. Bayangin, Maha Rahimnya Allah. Tidak hanya menghapus dosa kita, tapi ketika kita dihapus dosanya dan kita menerima ridho, Allah kasih pahala. Jadi dua, Allah kasih pahala. Ya, Allah hapus dan Allah kasih pahala. Lalu disebutkan Abu Idris pernah mengatakan bahwa ia melihat hal yang semakna yang menguatkan dalam kitabullah, yaitu melalui firman Allah, ya, yang semakna dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi, yaitu di dalam surat Asy-Syura. Ya. Jadi saling menguatkan ayat Al-Zalzalah, ya. Kemudian hadis Rasul pengantar Al-Zalzalah tadi, asbabun nuzulnya tadi, nah dikuatkan dengan surat Asy-Syura. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar. Nah, jadi yang kita rasakan itu hanya sebesar zarah.
dari dosa kita, keburukan kita. Itu teman-teman, Masya Allah ya, manusia itu harus banyak bersyukur kepada Allah. Betapa Allah Maha baik. Coba kalau dari dosa marah aja, bayangkan, sekali marah teran ikan paus Nabi Yunus. Nah kita marah-marah, berapa lama kita marah-marah? Ya, dan hitungan hisaban Allah itu apa? Nanti ditanyanya per detik. Bayangin kalau kita marahnya itu 5 menit, udah berapa detik, udah berapa titik dosa kita. Ya, 1 menit aja udah 60 dosa marah, gara-gara marah. Ya, 60 dosa yang kita punya setiap detiknya, setiap menitnya. Dari dosa marah, belum dosa iri, dengki, hasad, dosa apa lagi, sombong dan lain-lain. Sedangkan mungkin ada yang marahnya sudah bertahun-tahun. Ya. Dan Allah sudah otomatis ampuni. Ya, Masya Allah, Allah Maha baik, teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan ya. Terkait dengan surat Asy-Syura ini, Rasulullah pernah bersabda kepada Ali, ya, hai Ali, aku akan menafsirkannya kepadamu ayat tersebut, ya, ayat Asy-Syura ayat 30 tadi. Apa saja yang menimpa kamu berupa sakit atau siksaan, ya, siksaan ya, saudara kita tuh, ya kayak kemarin juga ya, ada 6 saudara kita ya, syahid ya, insya Allah syahid. Wallahu alam, tapi ada yang menceritakan bahwa kondisi jenazahnya pun ada yang dibakar bagian tubuhnya gitu ya, wallahu alam. Karena simpang siur ya berita, tapi intinya mereka insya Allah syahid ya. Atau saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, di mana ya, banyak yang disiksa. Apa saja yang menimpa kamu berupa sakit atau siksaan atau musibah di dunia, maka dikarenakan ulah tanganmu sendiri. Itu semua ulah tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun dari mendua kalikan siksaannya di akhirat nanti. Ya, Allah Maha penyantun. Ya. Enggak akan mendua kalikan siksaannya. Jadi sudah cukup ya dengan musibah-musibah tadi, dengan kepedihan, sakit, siapa yang lagi sakit di sini ya. Atau dengan apapun ya, musibah di dunia ya. Allah Maha penyantun dari mendua kalikan siksaannya di akhirat nanti. Enggak akan didua kalikan. Dan apa yang Allah maafkan oleh Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dari mengulanginya sesudah memaafkannya. Maksudnya apa? Yang Allah sudah maafkan di dunia, Allah ulangi lagi di akhirat, Allah maafkan lagi. Masya Allah ya. Yang Allah sudah siksa di dunia ya, berupa penghapusan dosa, tidak akan diulang. Tapi yang Allah ulang itu apa? Pemaafan. Allah ulang pemaafannya nanti di akhirat. Diulang lagi. Ya, Allah itu Maha baik teman-teman ya. Kita aja yang nggak baik sama Allah. Yang kurang baik, yang kurang bersyukur gitu ya sama Allah. Nah, kemudian Ali ibnu Thalib, ya, lalu Ali radhiyallahu an berkata, maukah aku ketengahkan kepada kamu sekalian satu hadis yang dianjurkan bagi orang mukmin untuk menghafalnya? Kemudian mereka memintanya untuk mengetengahkannya. Maka Ali membaca firman Allah, yaitu surat Asy-Syura ini. Ya. Jadi dianjurkan untuk menghafalnya. Kenapa? Ya ternyata banyak faedah dari surat Asy-Syura ini. Ini bikin kita tetap, kalau bahasa saya mungkin bahasa premannya, bikin tetap kita waras ya menghadapi masalah. Ini salah saya, karena kalau kita mikir ketika punya masalah, kecenderungannya ini salah kamu, ya itu salah dia, ini suami saya yang salah, ini anak saya yang salah, mertua saya yang salah, saya mah kurang apa tuh. Nah, gitu. Kecenderungannya kan kalau punya masalah begitu, ini masalah penipunya, gitu ya, dan seterusnya. Tapi surat ini adalah pelipur lara, teman-teman. Ya. Maka coba dihafalkan, diingat-ingat, ini salah saya, ya Allah, ini salah saya, gitu ya. Lalu Ali berkata bahwa apa saja yang telah dijatuhkan oleh Allah sebagai hukuman di dunia, maka Allah Maha Penyantun dari mendua kalikan hukumannya di akhirat. Ali menegaskan juga ya. Dan apa saja yang telah dimaafkan Allah di dunia, maka Allah Maha Mulia dari mengulangi pemaafannya di hari kiamat nanti. Akan Allah ulangi dan ulangi. Nah, itu teman-teman. Dan ada satu lagi ya. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan dari Zaidah
dari La'its, dari Mujahid, dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila dosa seorang hamba banyak sedangkan dia tidak memiliki sesuatu sebagai penghapusnya, dicari pahalanya juga sedikit ya. Kita merasa banyak amal, belum tentu teman-teman ada pahalanya. Bisa jadi amal kita rusak karena ujub, riya, sombong ya, sum'ah, bisa jadi rusak. Nah, kita nggak punya kafarat untuk menghapus dosa-dosa tadi, maka Allah mengujinya dengan kesedihan untuk menghapuskan dosa-dosanya itu. Ya. Jadi dua hal ya teman-teman. Ketika kita masalah nggak selesai-selesai, bagi diri kita, teruslah mengevaluasi diri. Kenapa saya remedial terus? Mungkin belum beres-beres nih perbaikan dirinya. Tapi itu satu hal. Satu hal lagi kita bisa melihat ya, untuk membuat kita tetap optimis dalam kesedihan itu adalah bahwa ini caranya Allah menghapuskan dosa-dosa saya. Ya. Jadi kalau orang sedih kan gitu ya, kalau lagi sedih gitu ya, kok nggak selesai-selesai sih masalah tuh, apa Allah nggak sayang saya, apa saya itu yang mana ya Allah gitu ya, tetap evaluasi diri tetap. Dan kadang-kadang kesedihan itu kan bikin drop ya, bikin putus asa, karena mungkin masalahnya nggak selesai-selesai. Nah, kita tetap baca pesan cintanya, tapi kita tetap optimis ya, bahwa bisa jadi gitu ya, saya udah baca pesan cinta, tapi nggak selesai-selesai juga. Nah, bisa jadi teman-teman itu karena apa? Kesedihannya masih ada terus. Bisa jadi karena saldo dosanya masih ada. Saldo dosanya masih banyak. Jadi bersyukur. Oh, ini saldonya masih ada. Bersyukur masih dihapuskan. Masih Allah titipkan kesedihan itu. Syukuri. Ya. Karena kalau kesedihannya sudah berlalu, tentu dong kita bikin dosa lagi berikutnya. Allah akan tanamkan lagi rasa lain. Mungkin kepayahan. Mungkin kemarahan. Ya. Mungkin kebencian dan lain-lain. Nah, karena akan terus Allah hapuskan. Kan saya udah tobat terus, Bu. Ya, tapi habis tobat marah-marah lagi nggak? Bikin dosa lagi nggak? Iya, makanya udah tobat lagi. Ya, tobat dulu, tobat lagi, tobat terus. Nah, itu yang harus kita lakukan sampai kita nanti teman-teman waktunya ajal, ya, waktunya sudah ditenggorokan ruh kita itu ya. Terus kita mencoba berusaha untuk bertobat, meminta ampun terhadap dosa-dosa kita. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ini adalah mudah-mudahan memotivasi kita, membuat kita lebih roja ya, penuh pengharapan kepada Allah gitu. Jadi nggak terlalu ngedrop ketika ada masalah. Ingat aja ayat ini. Ya, ini salah saya, ini dosa saya. Berarti ketika dikasih musibah ini Allah lagi sayang sama saya. Saya lagi dihapusin dosa-dosa. Coba kalau saya meninggal belum dihapusin dosa-dosa, kayak apa saya sekarang? Masalah mah gampang teman-teman. Allah tinggal bilang kun beres. Gitu. Tapi karena kitanya seringnya fokusnya pengen menyelesaikan masalah, keluar dari masalah, jadi terus aja nggak nyaman. Gitu. Ya. Pada bersyukur dikasih masalah. Allah lagi hapus dosa dan Allah lagi angkat derajat kita. Itu ya. Pembahasan kali ini insyaallah sekian. Tapi sebelum ada pertanyaan berikutnya, saya coba jawab pertanyaan yang kedua minggu kemarin ya. Mudah-mudahan pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya, teman-teman ya. Yang bertanya nggak tahu nih, saya tahu. Nah, yang pertanyaan kedua cuma 2 pertanyaan. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya di kolom chat aja ya. Sambil saya menjawab pertanyaan yang kedua ini. Ini pertanyaan terakhir di minggu kemarin. Jadi saya punya 2 teman yang lagi berantem, sebutlah namanya Mawar dan Melati. Ya, berantemnya mereka itu level kronis. Nggak tahu nih kronis itu apakah bawa bedog gitu ya, bawa kanan bedog teh golok gitu apa gimana? Saya nggak tahu nih. Masing-masing menganggap apapun yang dilakukan pihak lawan selalu salah. Kebetulan dua-duanya curhat ke saya. Tolong garis bawahi ya teman-teman. Tolong dihindari kalimat kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Ganti kalimat kebetulan dengan qadarullah. Ya, kehendak Allah ya. Dua-duanya curhat ke saya. Giliran saya berusaha menasehati, malah dua-duanya kesel ke saya.
Mawar menganggap saya memihak Melati, begitupun Melati. Ya. Ini yang ditanya kayaknya bunga bakung, apa cempaka. Itu kan nama bunga ya teman-teman. Nah, iya, kayaknya kita pernah merasakan semua dalam kondisi begitu ya. Kondisi kita dipaksa menjadi pemadam kebakaran. Ya, nggak enak banget jadi pemadam kebakaran itu ya. Dari sana diserang, dari situ diserang. Gitu. Kita coba mengklirkan, ternyata kita yang dianggap memihak. Nah, teman-teman memang dalam kondisi begini ingat dulu ya, tidak ada yang kebetulan. Qadarullah, Allah hadirkan figuran ini nih, dua pemeran figuran lewat depan mata kita, hadir dalam hidup kita. Nggak ada yang kebetulan. Allah pinjam mereka untuk mengapa? Untuk uji kita. Nggak nyaman kan? Jadiin pemadam kebakaran ya. Sana marah, sini marah. Nah, berarti PR-nya apa? Kita kelola dulu marah kita. Nikmati dulu. Oh. Berarti apa? Baca pesan cintanya, evaluasi dulu. Apa ya? Mungkin saya ketika menasehati ngelibatin Allah nggak? Ya Allah, temenin saya nih. Teman saya curhat. Saya mau nasehatin. Tolong ya Allah, saya tuh nggak tahu sesungguhnya kondisi hati dia, pikiran dia yang sesungguhnya hanya Engkau yang tahu. Tunjuki hamba untuk mengatakan sesuatu yang bisa dia terima, bisa dia pahami. Gitu. Ya. Nah, kalau kita kemarin nasehatin nggak ngajak-ngajak Allah, mungkin itu pesan cintanya. Makanya kamu gagal, makanya kamu justru diserang tuh sama mereka. Nggak ngajak-ngajak aku sih, ngajak ngobrolnya. Coba aku diajak. Nanya dulu gitu ya, mungkin bahasa bebasnya begitulah ya, bahasanya dari Allah gitu ya, nggak diajak-ajak. Nah, istighfar, ya Allah nggak ngajak-ngajak, padahal gimana pun juga kita tuh butuh sama Allah ya, selalu bergantung total kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, kalau udah ngajak masih gagal, terus baca pesan cintanya, udah ngajak kok waktu itu sama Allah gitu ya. Nah, mungkin pesan cintanya apa, kita udah ngajak Allah tapi fokusnya pengen hasil, fokusnya pengen dia nerima. Nah, punya harapan, yang harapan itu tidak kita serahkan kepada Allah. Ya, makanya setelah berikhtiar itu, bukan setelah, sejak awal berikhtiar harus ada tawakal. Ya, tawakal, serahin sama Allah gitu, terkait hasilnya. Itu mungkin pesan cinta berikutnya. Tawakal enggak gitu, ya. Ya Allah, saya sudah berusaha. Atau kita nitipin enggak ke Allah, nitipin hati mereka. Mendoakan mereka enggak? Ya Allah, titip hati mereka. Hamba cuma bisa bicara, Engkau yang melembutkan hati mereka. Nah, mungkin kita juga mau nitipin mereka. Itu pesan cintanya, ya. Titipin hatinya, doakan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah mungkin kita ada kesalahan. Kita ngerti nggak psikologi orang yang lagi berantem gitu? Ya. Memang secara psikologis kita nggak perlu susah, berarti saya harus sekolah psikologi dulu gitu ya, misalnya S1 psikologi untuk bikin masalah teman saya selesai, yang ada mereka keburu bubar jalan gitu ya. Kalau kita kuliah psikologi dulu, enggak lah. Sebetulnya mudah dipelajari ya, mudah dipelajari. Kita itu saya juga learning by doing aja gitu ya. Makanya kalau ada orang curhat itu senang. Ya, saya sambil belajar gitu. Mempelajari nih tipe orang ini seperti apa, kemudian menanganinya bagaimana. Nah, jadi kita cenderung bisa lebih adaptasi sama orang lain ketika kita memahami psikologi, ya, memahami orang-orang. Nah, jadi kalau orang lagi berantem begitu, memang secara psikologis itu sedapat mungkin teman-teman tidak menggunakan tidak ini misalnya. Misalnya gini, Yani marah nih ke saya nih ya. Terus ada Bu Ani nih, ada Bu Ani. Bu Ani sehat? Bu Ani mana banyak yang namanya Ani ya. Makanya namanya Ani saya colek lah gitu ya. Terus saya Yani curhat ke Bu Ani, kata Bu Ani, apa tadi? Saya lagi sama Yani lagi marah-marahan nih. Saya curhat ke Bu Ani, Yani curhat ke Bu Ani. Terus kata Bu Ani itu, Teh Ani, Bu Dewi mah nggak gitu kok, Bu Dewi itu mungkin maksudnya gini. Nah, secara psikologis itu memang rasanya yang didengar sama Teh Yani itu rasanya lagi membela saya. Dalam pikirannya ini yang salah itu dia, kok kenapa Anda bela saya? Bela dia. Gitu. Nah, jadi hindari kalimat untuk ngebaik-baikin, Bu Dewi itu nggak gitu kok. Nah, ke saya juga yang hindari kalimat begitu. Yan itu nggak gitu kok, dia itu sebetulnya baik, gini. Kok kamu jadi bela dia? Oh, dia yang salah. Gitu ya.
Nah, hindari kalimat itu. Hindari ya, tolong dicatat. Hindari ketika dua orang berseteru ya, atau apalah istilahnya, hindari yang seperti itu. Nah, jadi kalau orang sepertinya banyak cara, yaitu makanya tadi saya bilang libatin Allah sejak awal. Nanti kita dapat inspirasi loh. Sering banyak dapat inspirasi. Nah, kalau mau belajar dari pengalaman saya ya memang ya itu beda orang ya, ada dua orang berantem itu beda-beda gimana cara menanganinya. Nah, kadangkala itu berhasil dengan cara misalnya begini. Oke, apa yang bisa saya bantu? Kamu pengennya saya gimana? Ya gitu. Bisa begitu. Kita dengerin dulu dia arahnya kemana. Atau tanya berikutnya. Nah, menurut kamu kira-kira solusinya apa? Kamu pengen nggak beres lagi? Ya pengen lah gitu. Pengen nggak akur lagi? Ya pengen. Nah, kira-kira buat akur lagi gimana caranya? Nah, itu bisa pakai metode bertanya aja. Karena kalau orang lagi marah begitu, tanya aja dia maunya apa. Gitu. Karena bisa jadi kita salah ngomong, ya justru tambah marah. Gitu ya. Nah, nah itu cara pertama. Tanya-tanya. Ya yaudah, kalau begitu, kalau misalnya sekarang nih, kamu masih marah terus. Dia juga begitu. Mau selesainya kapan? Ya, atau kalau bahasa premannya mungkin harus ada salah satu yang waras. Jangan gila dua-duanya, gitu. Nggak akan selesai, gitu. Kamu mau termasuk yang waras apa yang gila, gitu ya. Tapi itu bahasa preman ya, teman-teman. Silahkan sederhanakan bahasanya, gitu. Karena kalau nggak ada yang, atau bisa dengan kalimat lain. Kadang kalimat itu bikin jelek juga. Oke, kamu tetap, nggak mau, aku mau nunggu dia minta maaf. Oke, sampai kapan kamu mau nunggu dia minta maaf? Sekarang masalahnya gini, kalau nggak diselesaikan dunia, mau diselesaikan di akhirat sama Allah. Kamu pilih yang mana? Nah, biasanya kadang orang ditanya gitu, dia langsung dek, oh ya udah diselesain di dunia deh. Gitu. Ya udah deh, aku minta duluan deh. Gitu. Kadang-kadang berhasil dengan cara gitu. Atau cara berikutnya yang pernah saya pengalaman itu, menetralkannya dengan cara, pasti kan orang curhat itu menyampaikan, misalnya Tayani tadi menyampaikan, lagi marah nih ke saya. Habis udah itu gini gitu ya. Masa ya gitu ya. Oh, lagi forum ya aku diledekin misalnya ya gitu ya. Bingung nggak? Ya misalnya gitu. Marah gitu. Nah, saya suka nanya gini, oke, itu salah Bu Dewi ya. Kira-kira kamu ada salahnya juga nggak dalam hal ini? Kira-kira menurut kamu ada nggak letak salahnya? Salah kamu di mana? Karena menurut dia kan merespon marah nih. Misalnya saya juga merespon marah dengan kemarahan dia nih. Nah, Bu Dewi itu kan marah juga tuh. Nah, kira-kira kalau dia marah menurut dia itu, Tayani salah juga nggak? Iya, salah. Sederhananya gini deh, saya ini kan ada ponakan dua nih. Misalnya mereka berantem ya, kakak sama adik. Kayaknya saya pernah cerita juga. Berantem, terus saya bilang, ini kenapa? Habis adiknya gini. Itu kata kakaknya. Kata adiknya, habis kakak begitu. Oke. Sekarang Umi nanya, ya saya mengumikan ke mereka ya. Ke adiknya saya nanya, sekarang stop dulu. Kalau adik bilang kakak salahnya ini, kakak bilang adik salahnya ini, nggak beres-beres masalahnya. Sekarang Umi mau nanya, kira-kira salah adik di mana? Adik ada salah nggak dalam kejadian ini? Ke kakaknya juga saya nanya gitu. Biasanya maka apa? Diem dulu. Oh, egonya kan, bakoknya ya, naluri bakoknya yang muncul. Enggak kok, dia yang salah. Apa sih gitu ya? Ayo, mau selesai nggak? Kadang jurus saya masuk lagi. Oke, kalau ada yang mengakui kesalahannya apa, Umi siapin hadiah. Nah, baru tuh keluar. Iya, kakak salah, tadi nggak sabar. Ya, ada salah, tadi ngeyel. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau udah gitu kan, karena orang marah itu kan fokus apa? Dia yang salah. Dia nggak evaluasi, saya salah di mana. Sehingga dia juga marah ke saya. Pasti saya juga ada salah di mana. Nah, itu teman-teman. Bisa lah, berbagai cara-cara itu mungkin silahkan dicoba. Kalau belum mempan juga, ya mungkin Allah pengen hapusin dosa ini nih, saudara kita siapa namanya? Bunga apa teh ini? Bunga cempaka ya. Bunga melati. Itu kan temennya Mawar Melati. Oh iya. Itu ini. Mungkin kalau nggak selesai ya Allah pengen bunga sepatu lah. Kita dengan kepusingan kita menghadapi dua teman kita yang marah ke kita itu. Ya Allah hapuskan dosa kita dengan menghadirkan dua teman ini. Itu kali ya yang bisa saya share ke teman-teman. Ada pertanyaan berikutnya Tiani? Ada, silakan teman-teman, saya dahulukan yang bertanya di Zoom aja ya. Sebenarnya di Facebook juga ada yang bertanya. Tiani, ini untuk menebus kesalahan saya tadi pagi karena terlambat.
Ini teman-teman memang akadnya sampai jam 7, cuma bagi teman-teman yang mungkin sudah ada hajat lain, silahkan mungkin kalau mau live ya. Tapi teman-teman yang mau masih hadir duduk di sini, saya karena terlambat tadi setengah jam, saya tambahin lagi deh setengah jam kalau mau diskusi. Ya, tapi kalau udah nggak ada diskusi ya ditutup aja ya, Teh Andi. Menembus itu kan horor, Bu Dewi. Sanggup gitu menembus. Ya? Menebus. Oh, menebus. Kirain menembus. Menebus tuh, itu kurang kopi itu. Gimana? Udah ada yang bertanya belum? Ada yang bertanya di chat room Zoom. Ya, aku yang coba baca ini. Kan bisa baca sendiri. Dipecat ya jadi host nih. Ini dari Bu Vera Sentel. Izin bertanya, jika kita benci pada pemimpin yang zolim dan saat ini belum bisa melakukan apapun, apakah berdosa? Gimana kan? Ulangi, maaf. Saya teralihkan. Pasti baca WA nih. Kok tahu sih? Iya, kan tadi aku izin ke air. Mules. Pantesan ada bau-bau dikit. Nah, gimana? Izin bertanya, jika kita benci kepada pemimpin yang zolim dan saat ini belum bisa melakukan apapun, apakah kita berdosa? Jadi beliau itu benci pada pemimpin yang zolim, sedangkan yang belum bisa melakukan apapun. Ya, bismillah ya. Ini pertanyaannya keren banget nih, Masya Allah. Ini mungkin tadi adalah bisa menguatkan ya penjelasan terkait kita tuh harus merasa satu tubuh dengan kaum muslimin yang lainnya. Ada banyak hal kewajiban kita mungkin selama ini teman-teman yang kita lalaikan ya. Tidak hanya tadi masalah kita suka marah-marah dan seterusnya, bisa jadi banyak syariat Allah yang kita langgar di masa lalu ya. Membuka aurat. Ayo berjilbab sudah baru berapa lama gitu ya. Alhamdulillah kalau yang berjilbabnya dari kecil. Dosa membuka aurat aja itu dosanya besar sekali gitu ya. Kemudian mungkin dosa riba, dosa-dosa lain, termasuk dosa mengkaji Islam. Ya, mungkin baru sekarang-karang nih di usia ya mungkin di atas 17 ya. Nah, saya itu baru di atas 17 usianya. Pak Yani juga gitu ya. Nah, banyak dosa di masa lalu meninggalkan kewajiban-kewajiban, termasuk salah satunya adalah kewajiban dakwah. Karena dakwah inilah yang nyawanya kaum muslimin ya, kalau menurut saya itu. Kalau dakwah ada, kaum muslimin tetap bangkit, tetap berjaya gitu ya. Tapi dakwah hilang, maka kaum muslimin kondisinya saat ini seperti saat ini teman-teman. Ya. Maka dakwah itu wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pun berhasil menegakkan kalimat Allah ya, menyampaikan risalahnya dengan sukses besar gitu ya. Berhasil akhirnya mendirikan negara di Madinah dan kemudian negara itu diteruskan oleh para khalifah setelahnya gitu ya sampai 14 abad. Itu adalah kesuksesan besar karena dakwah awalnya adalah karena dakwah Rasulullah dan kemudian dakwah itu diteruskan oleh generasi berikutnya. Tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya dakwah itu mulai mengendur terus sehingga kehilafahan yang sudah dibangun selama 14 abad yang kekuasaannya itu mencakup 2/3 dunia itu hancur ya. Dan kaum muslimin terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, 50 bagian negara kecil termasuk Indonesia ya. Dulu Indonesia termasuk gabung dalam kehilafahan itu. Sekarang sendiri-sendiri dengan Malaysia dulu kita bersatu ya, satu negara. Khilafah Utsmaniyah. Nah, dengan Singapura juga ya. Dengan banyak ya dengan negara-negara sebagian Eropa juga sudah masuk waktu itu wilayah khilafah. Kemudian wilayah Afrika ya banyak. Nah, teman-teman, sekarang tuh ketika khilafah hancur, kita menganut apa? Demokrasi. Itu juga sebuah demokrasi ini lahir dari sistem kapitalisme ya. Itu juga sebuah dosa yang besar karena tidak lagi hukum Allah itu ditegakkan secara kafah di muka bumi. Itu dosa berjamaah kita. Jadi dosa kita itu banyak ya. Dan kaum muslimin mulai lalai karena sistem kapitalisme ini mengajak kita untuk terus fokusnya ke dunia, materi, dan materi, terus sibuk mengejar dunia. Ya, sekolah buat apa? Cari uang. Cari uang buat apa? Beli rumah. Ya, nikah buat apa? Buat bahagia. Buat apa? Ya, biar ada teman hidup. Nah, pokoknya semuanya itu urusannya dunia. Itulah yang dijejalkan oleh kapitalisme sama kita, ya teman-teman. Sehingga mulai terus-menerus dakwah itu longgar, ya melonggar. Kaum muslimin makin tidak paham dengan syariat. Nah, berarti kalau kita ingin, dan kenapa akhirnya
ada orang-orang zalim berkuasa, yaitu tidak ada kaum muslimin yang betul-betul bersama-sama bersungguh-sungguh berdakwah, yang menyeru umat yang lain itu untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Ya, Allah melarang kita itu berkhidmat ya kepada kaum kafir. Tapi yang ada kaum muslimin menerima kaum kafir dan menerima undang-undang buatan mereka, ya. Menerima sistem buatan mereka, itu sistem kapitalisme. Diterapkan dalam kehidupan, itu adalah suatu kefatalan. Karena sudah banyak kaum muslimin meninggalkan ya tadi seruan-seruan untuk menegakkan hukum Allah secara kafah. Nah, jadilah kita sekarang dikuasai oleh orang-orang zalim. Sehingga kalau kita ingin keluar dari penguasaan orang-orang zalim ini, solusinya kita harus terus berdakwah seperti dulu Rasulullah ya. Di Mekah itu banyak kezaliman dulu, itu jahiliyah, dan terus Rasulullah berdakwah tanpa henti. Tanpa henti melakukan koordinasi, kolaborasi, ya pokoknya semua upaya dakwah dilakukan, ya sehingga akhirnya sukses. Nah, jadi teman-teman saat ini betul ya, Bu Vera, itu pertanyaan bagus gitu ya. Apa ya, gimana ya dengan kita itu sekarang benci dengan kezaliman? Memang pertama benci dulu, ya. Benci dulu ya, kita menolak kezaliman. Jadi jangan ridho ya, ridho dihukumi dengan hukum kapitalis, demokrasi, ya itu kan hukum kufur. Kenapa banyak perzinahan? Ya itu konsekuensi dari penerapan hukum kufur tadi. Karena dalam demokrasi kapitalis ada namanya ide kebebasan. Kebebasan bertingkah laku, ya terserah deh, mau berzinah, mau enggak gitu ya, mau nikah, mau enggak, terserah, bebas. Itu konsekuensi, sehingga banyak keburukan. Kita harus membencinya, ya harus membencinya. Jangan akhirnya jadi penikmat keburukan tadi. Nah, dan tugas berikutnya apa? Setelah membencinya, adalah berusaha ikut merubah ya keadaan, yaitu dengan berdakwah. Nah, bagaimana kalau belum bisa? Nah, teman-teman, jadi gambaran dakwah itu bukan ceramah kayak saya doang kayak gini, bukan ya, bukan harus berarti harus ngisi forum, bukan ya. Gambaran berdakwah itu banyak hal. Pokoknya lakukan segala sesuatu yang itu ada urusannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya kayak sekarang. Teh Ani duduk jadi host, apakah termasuk bagian dari dakwah? Termasuk bagian dakwah. Ya, apa? Membantu lancarnya perjalanan streaming, ya, atau istilahnya nanti kalau acaranya offline, teman-teman cuma kebagian masangin kabel, itu udah bagian dari urusan dakwah juga. Gitu. Jadi jangan sedih nanti. Atau saya punyanya motor, saya bagian motokopi doang. Ya udah gitu ya. Setiap ada acara saya bagian motokopi Gelar tikar doang. Apa? Gelar tikar doang. Gelar tikar doang bisanya itu ya. Atau bisanya apa? Kita cuma punya, saya misalnya lagi sakit, sibuk dengan semua urusan. Kita punya HP toh, kita punya jari, punya 2 jempol ya. Dakwah dengan 2 jempol tadi. Sharing ya, nge-share tentang ya pokoknya amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan. Ya jadi urusan dakwah itu bisa banyak hal. Selama kita masih hidup, insya Allah kita bisa melakukan banyak hal. Dan itu juga saya pernah ya, ada beberapa ustadz, ustazah yang sudah almarhum ya. Dan ketika mereka fokusnya dakwah, dalam kondisi sakit berat pun ketika ditengok, bukan kita yang memotivasi beliau, tapi beliau yang menasehati, yang nengokin ya. Teruslah berdakwah, teruslah ini. Jadi insya Allah gitu ya. Dalam kondisi sakit pun sebetulnya tetap bisa berdakwah. Yang nengok didakwahin. Atau anak kita, itu kan juga ladang dakwah gitu. Nah, jadi insya Allah Tevera begitu ya. Jadi insya Allah belum bisa itu sebetulnya bisa. Cuma kita mungkin belum tahu sebetulnya definisi atau cara berdakwah itu dengan cara apa saja. Nah, tapi yang terutama memang gimana pun kita harus meniatkan. Karena kalau dakwah ingin merubah sistem ya supaya diganti, ingin ingin merubah kezaliman ini gitu ya. Gimana pun kita harus merubah sistemnya. Karena selama sistemnya kapitalis, kezaliman tetap ada. Diganti dengan apa? Sistem Islam yang seperti dulu pernah Rasulullah contohkan. Dan namanya mengganti sistem itu, merubah sistem, nggak mungkin kita itu berdakwahnya sendirian. Tapi berjamaah. Seperti yang Rasulullah dulu lakukan. Rasulullah nggak sendirian, berjamaah. Ya. Dengan para sahabat. Melakukan berbagai cara yang insya Allah dengan sesuai syariat ya caranya. Agar dakwahnya itu sukses. Nah, untuk mempelajari dakwah biar sukses seperti apa? Itu ada pembahasannya sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen detail bagaimana cara berdakwah dan lain-lain, silahkan ya. Kami di Pembuktian Cinta itu membuka
kesempatan teman-teman untuk ikut pembinaan, ya pembinaan. Kenapa memakai kata pembinaan? Jadi bukan kajian. Kalau kajian itu, ya orangnya mau berubah atau enggak terserah. Ya. Orangnya habis itu mau melaksanakan atau enggak terserah. Gitu. Tapi kalau pembinaan nanti kita akan bantu, gitu ya. Dibina, misalnya nanti dibina akidahnya dulu. Ya. Dibina supaya lebih taat lagi kepada syariat. Gitu. Nah, pembinaan ini nanti ada pendampingan, gitu ya. Ada masalah apa, kesulitannya di mana. Nah, jadi akhirnya insya Allah kita ada perubahan. Gitu. Setelah itu apa? Ujung-ujungnya dari pembinaan yang di Pemulihan Cinta ini adalah memang disiapkan jadi para pengemban dakwah ke depannya. Nanti akan dibahas bagaimana cara dakwah biar sukses. Seperti Rasulullah mengganti sistem jahiliyah menjadi sistem Islam. Itu ada caranya nanti dipelajari dalam pembinaan itu. Nah, jadi memang harus berjamaah dakwahnya. Nggak bisa sendirian. Itu ya, Bu Vera. Mudah-mudahan terjawab. Kalau nggak puas, boleh nanti Japrian. Ya. Yang jelas semangat, insya Allah selama hayat di kandung badan, Allah tahu ya manusia itu mungkin akan menghadapi hambatan-hambatan dalam berdakwah, tapi sebetulnya kita tetap bisa berdakwah. Tinggal caranya aja, ya, caranya dengan bagaimana, seperti apa dakwahnya. Kalau lagi sakit masih bisa berdakwah dengan cara apa? Kalau lagi sibuk masih bisa berdakwah dengan cara apa? Atau justru bisa jadi kita itu terlalu sibuk. Sulit untuk meluangkan waktu berdakwah. Gini, masih belum dimudahkan untuk berdakwah karena kita fokusnya sibuk. Masih belum berani. Fokusnya dakwah. Oh, belum berani. Nah, berarti tinggal beli keberanian. Ya, coba cari di mall, mungkin ada. Beli 1 kilo, 2 kilo. Nah, keberanian. Nah, itu nanti beliin. Nah, jadi keberanian pun teman-teman itu pun nanti bisa diproses. Ya, saya dulu juga pertama kali ngisi itu sampai tangan dingin gitu ya. Ingat banget keringat itu sebesar-besar jagung kali ya. Basah gitu ya. Karena saking ininya takut salah macam-macam. Belum cukup ilmunya. Ya kan sampaikan Allah 1 ayat. Nggak harus banyak ilmu banyak. Kalau ayatnya udah banyak ayat insya Allah sampaikanlah ayat yang kita bisa. Makanya silakan ikut pembinaan Bu Vera, lanjutin kalau bisa. Nah, misalnya nanti insya Allah akan terus di-upgrade gitu ya. Terus dimotivasi, mungkin nanti dikasih gambaran ya dakwah. Pelan-pelan nanti dibantu prakteknya. Ya, praktek dakwahnya bagaimana. Yang jelas niat aja dulu ya Allah. Ya Allah, saya niat pengen banget pokoknya saya itu melaksanakan perintah Engkau untuk berdakwah ya Allah. Mudahkan. Nah, jadi minta aja sama Allah. Kalau tadi masih tadi bingung ya atau apa? Belum ini untuk bicara. Belum pede. Belum ada yang. Nah, makanya jangan pede ya, tapi PA ya. Percaya aja sama Allah ya, percaya Allah, jangan percaya diri. Percaya sama Allah bahwa Allah akan memudahkan lisan kita. Allah akan memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban tadi. Ya kan ini kewajiban dan kalau kita udah minta, ya Allah saya pengen nih melaksanakan kewajiban ini. Allah pasti senang dong. Ya Allah kata Allah itu, lihat hambaku ini dia meminta untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Ya. Tanpa Allah minta pun Allah sebetulnya akan terus upayakan ya supaya kita itu bisa melaksanakan kewajiban kita. Apalagi kalau kita minta, wah Allah senang banget atuh ya. Allah akan kerahkan pasukannya. Ya. Pasukannya apa? Lidah kita. Itu kan pasukannya Allah. Ya, Allah akan tuntun lisan kita. Pasukannya Allah siapa? Akal kita. Allah akan tuntun akal kita. Makanya minta aja sama Allah. Semangat ya. Vera. Udah sehat total ya sekarang ya? Alhamdulillah udah bisa sepedahan. Alhamdulillah. Motor-motoran atuh. Naik level. Atau nggak olahraga. Oh iya betul. Emangnya kita motor-motoran? Apaan sih kita? Kamu kali ya. Oh baiklah, awas kalau nebeng lagi ya. Tuh ya ibu-ibu, jadi kalau ancam-ancam jangan ditiru ya. Tayan itu memang itu ya bawaan lahir kayaknya. Aduh. Berikutnya masih ada 15 menit. Ada dari saya sami-sami lagi videonya ya. Iya. Ada dari Bu Yuli Arsi. Mangga Bu Yuli Arsi untuk menyampaikan langsung kepada Bu Dewi. Saya colek Bu Yuli. Masih ada nggak Bu Yulinya? Nah, mangga Bu Yuli, ada. Apakah kita juga tidak boleh marah ketika melihat kondisi sekarang dengan adanya kasus yang baru-baru ini, sementara kasus-kasus yang lama
juga masih ada. Lalu kita tuangkan kemarahan itu dengan protes-protes atau demo, lalu mendoakan supaya Allah saja yang bisa menghukumi ini semua. Apakah ini juga suatu hal yang salah atau suatu hal itu kemarahan? Iya. Nah, ini juga pertanyaan bagus banget ya. Ini yang terlewat saya jelaskan. Nah, jadi Allah ilhamkan tuh ke Bu Yuli untuk bertanya. Nah, jadi Bu Yuli, kalau berdasarkan hadis ya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegah dengan tangannya. Fa ilam yastati, apabila tidak bisa, fabilisani, maka cegah dengan lisannya. Fa ilam yastati, apabila tidak bisa dengan lisannya, belum mampu ya, maka cegah fabiqalbihi, dengan hatinya. Nah, dalam hal-hal ini hatinya harus menolak, membenci, marah. Nah, itu justru harus dalam hal kemaksiatan. Nah, tapi teman-teman, ya itu berarti kan marah itu boleh di tempatnya. Justru tidak marah juga bisa jadi salah kalau tidak di tempatnya, ya. Jadi benci juga boleh, tapi di tempatnya. Membunuh boleh, tapi di tempatnya. Ya. Bohong juga boleh, tapi di tempatnya. Jadi teman-teman, tidak semua bohong salah, tidak semua membunuh salah, tidak semua marah salah, tidak semua sombong juga salah gitu ya. Nah, kok bisa? Ya itu pendalamannya lebih lanjut. Tapi intinya kita kalau mau sombong, sombonglah seperti sombong yang Allah perintahkan. Kalau kita mau marah, marahlah seperti marah yang Allah perintahkan. Kita membunuh, membunuhlah seperti Allah yang perintahkan. Kalau kita mau membenci, bencilah. Dan kalau kita mau mencintai, ya mencintai itu kan tidak betul semua. Bisa jadi mencintai itu salah. Kalau salah mencintai, gitu ya. Maka mencintailah sesuatu sesuai yang Allah perintahkan untuk dicintai. Dan bencilah sesuatu seperti yang Allah perintahkan untuk dibenci. Nah, jadi dalam hal itu Bu Yuli, marah terhadap kemaksiatan itu justru wajib. Ya, mungkin demo, saya lebih sukanya nyebutnya masyiroh ya, atau unjuk rasa. Bukan, saya lebih suka menyebutnya itu bukan demo, tapi itu adalah cara kita amar ma'ruf atau nahi mungkar. Ini salah, ini tidak tepat, ini menzolimi rakyat. Kita sampaikan. Ya, terus kenapa harus ramai-ramai? Ya kita jadi itu pun dicontohkan ya oleh para sahabat gitu ya. Mereka pernah juga melakukan masyiroh ya, bukan demo, masyiroh aja ya. Amar ma'ruf nahi mungkar secara bersama-sama. Gitu. Kenapa sih nggak datengin aja itunya Abu Jahal secara pribadi gitu ya? Nggak usahlah buka-buka aib Abu Jahal di tengah umum. Tapi kan dicontohin ternyata gitu ya oleh Rasulullah ya. Dan para sahabat membongkar. Nah, jadi teman-teman kalau mau unjuk rasa amar ma'ruf terhadap penguasa, amar ma'ruf itu fokus kepada kebijakannya. Yang kita kritisi. Yang kita kritisi adalah kebijakannya, jangan pribadinya. Tahu nggak ya presiden sekarang itu misalnya dia mah nggak pernah sholat misalnya ya, jadi kita buka-buka aibnya. Nah itu aib pribadi itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya dibuka depan umum. Tapi terkait kebijakan itu pun untuk apa? Kenapa dibuka bahwa kebijakan itu salah? Supaya salah satunya apa? Rakyat lain pun tahu ini adalah sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai rakyat yang lain itu meridoi sesuatu yang salah. Kan kalau kita ramai-ramai itu kan jadi berita. Apa sih yang disampaikan dalam keramaian ini gitu ya. Oh ternyata mereka menyampaikan ada sesuatu yang salah. Nah jadi salah satu harapannya ya dengan cara besar-besaran itu adalah yang lain pun ikut menolak. Karena kalau kaum muslimin justru meridoi kemaksiatan, tidak paham bahwa itu maksiat, kan jadi dosa lagi tuh. Kasihan saudara kita yang lain. Nah gitu ya. Itu mungkin cara pandangnya Bu Yuli. Nah, tapi hati-hati ketika kita sudah marah terhadap sesuatu, kadang-kala kemarahan itu tidak lurus lagi. Tapi karena ego pribadi. Contohnya ketika kasusnya Ali ya kalau nggak salah. Ketika berperang, mau membunuh musuh, tiba-tiba musuh itu meludahi wajahnya. Lalu Ali tidak jadi membunuh. Kenapa? Karena Ali khawatir setelah diludahi, membunuhnya bukan karena Allah lagi, tapi karena merasa dihina.
Jadi hati-hati kemarahan pun. Nah, termasuk sama anak. Kadang-kala kita itu kemarahannya juga udah nggak karena Allah lagi. Tapi karena kesel, kamu tuh nggak dengerin Umi ya. Nah, itu udah bukan karena Allah lagi tuh kemarahannya. Karena kalau kemarahan karena Allah, ada batasannya juga sama anak. Nggak ada cubitan, pukulan, pelototan gitu. Nggak ada, bentakan nggak ada. Tapi kalau udah begitu, itu udah karena ego biasanya. Karena kemarahan kepada anak ada contohnya juga. Nah, jadi hati-hati dengan kemarahan ini gitu. Kita kadang-kala terjerumus nih. Jadi nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Gitu Bu Yuli. Iya. Semangat ya, berjuang terus. Iya, Bu. Amin. Udah ya? Khair, Bu, jawabannya. Masih ada nih. Masih ada waktu. 12 menit lagi. Kalau kita beri kesempatan ya Bu Dewi buat teman kita yang di Facebook, pertanyaannya kita bahas. Iya nih, kasihan nih. Ya, makanya kita bahas sekarang. Ada yang nanya gitu? Ada. Ini insya Allah dari Bu Novia Sara. Bu Dewi izin bertanya, bagaimana kalau kita tuh masih suka lupa ketika dapat musibah, pas kita marah-marah, padahal kita sudah dapat ilmunya, sudah tahu harusnya gimana, tapi pas realnya tuh suka tidak sesuai dengan yang sudah kita pahami. Baru nanti beberapa saat berlalu, oh harusnya aku tuh baca dulu pesan cintanya apa, harusnya aku tuh tahan emosinya apa gimana? Ya. Itu pertanyaannya ya. Nah, teman-teman, ini mungkin ini juga nih kesalahan pertama ya. Ini pertanyaannya juga saya koreksi dulu pertanyaannya. Nah, kalimat suka lupa tolong dihilangkan. Jadi lupa terus tuh. Jadi siapa penyebabnya kita suka lupa? Kita sendiri. Ya, karena aduh aku lupa terus. Nah, ya. Jadi kalimatnya apa? Belum mudah ingat. Nah, boleh itu ya. Saya bukan terlalu gitu banget sama kata-kata, tapi kata-kata itu ya kita silakan teman-teman nanti mungkin belajar ya bagaimana karakteristik dari otak. Ya. Otak itu menerima pesan. Dia punya cara kerja menerima pesan. Ya. Nah, biasanya otak itu menerima pesan yang terakhir. Ya, yang disimpan di otak yang terakhir. Suka lupa. Nah, yang disimpan itu lupanya. Itu cara kerja otak. Ya. Oh, ternyata video saya off ya. Nggak apa-apa ya. Nggak ada yang protes ini. Nggak usah lihat lah. Jadi kita menikmati kopinya Teh Dewi. Ya silakan nikmati kopi. Ya, berpipi dulu lah ada kopi gitu ya. Nah, dan ini sebetulnya nggak usah terlalu merasa bersalah, itu manusiawi. Kalau belum dimudahkan untuk membaca pesan cinta, itu manusiawi ya. Apalagi mungkin kita belum terbiasa memang di masa yang lalu ya untuk membaca pesan cinta. Jadi teman-teman minta, nah itulah ya. Pokoknya apapun kita kalau punya kesulitan minta, ya Allah saya itu belum mudah mengingat pesan cinta. Udah berlalu baru ingat. Ya Allah mudahkan saya untuk bersegera membaca pesan cintamu sesaat setelah engkau berikan masalah. Pilihlah hamba ya Allah untuk menjadi hambamu yang mudah untuk membaca pesan cinta itu. Ya, karena mudah membaca pesan cinta itu juga bentuk taufik dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Jadi minta aja, ya Allah anugerahi hamba yang menjadi hambamu yang mudah membaca pesan cintamu ya Allah. Kalau belum juga coba istighfar aja, istighfar dulu. Mungkin doa kita belum dikabul untuk bisa membaca pesan cinta itu karena memang tertutupi dosa. Ya. Tadi juga nih saya itu merasa ya kemarin punya dosa sama orang. Nah terus tadi pagi tuh kenapa saya terlambat ya salah satunya laptop saya hang. Yang kedua ada yang rewel di rumah. Baca pesan cintanya ya Allah. Ya udah deh, saya minta maaf dulu. Terus saya WA dulu tadi, saya minta maaf. Alhamdulillah tuh, yang rewel berhenti dan laptopnya udah nggak hang lagi. Nah gitu loh teman-teman ya, pokoknya apa aja minta maaf. Ya baca ya, atau ya itu bisa jadi bukan dosa kita sama Allah, tapi dosa sama orang. Nah gitu. Ya, gitu ya jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Minta aja sama Allah ya. Minta, karena satu-satunya cara bisa baca pesan cinta itu ya dikasih kemudahan sama Allah untuk membaca. Minta sama Allah. Kalau belum mudah juga, terus aja tobat. Terus banyak minta maaf sama orang-orang. Gitu.
Udah, Tayani pertanyaannya? Ada Udah, lagi? tapi masih ada sih sebetulnya. Satu lagi. Satu lagi ya. Kita beri kesempatan lagi buat teman kita di Facebook. Ini dari Bu Roslina Sandi. Saya merasa bahwa yang saya harapkan Allah mudahkan untuk kabulkan. Apakah wajar jika dalam diri saya ada rasa khawatir jika suatu hari nanti kemudahan-kemudahan itu akan Allah beri ujian yang lebih besar? Bagaimana saya menyikapi kemudahan-kemudahan tersebut? Begitu Bu Dew. Gimana maksudnya? Jadi salahkah kita meminta kemudahan gitu ya? Diulang lagi deh. Nggak baca WA ya, nggak baca WA barusan. WA. Dengarkan. Tidak ada siaran ulang nih ya. Iya, nggak usah ngambek gitulah. Saya merasa bahwa yang saya harapkan Allah mudahkan untuk kabulkan. Jadi dia itu merasa yang dia minta itu selalu dimudahkan, selalu dikabulkan. Apakah wajar jika dalam diri saya ada rasa khawatir jika suatu hari nanti kemudahan-kemudahan itu akan Allah beri ujian yang lebih besar? Bagaimana sikap saya untuk menyikapi kemudahan tersebut? Iya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ya mungkin di 2 minggu sebelumnya terkait musibah ya. Jadi musibah itu ada 2, ada yang kebaikan, ya ada yang berupa keburukan. Nah berarti dalam hal ini saudari kita itu dapat musibah berupa kebaikan. Nah dalam kebaikan ini bagaimana? Tugas kita adalah terus juga baca pesan cintanya. Nah apa pesan cintanya kalau dalam kebaikan? Ya temukan Allah dalam kebaikan itu. Sehingga kalau menemukan Allah ya kita banyak bersyukur. Ya. Misalnya dimudahkan anak tuh hafal Quran ya jadi hafiz, mudah banget anaknya nurut gitu ya. Nah apa pesannya? Pesan dari Allah itu aku loh yang memudahkan, bukan karena ikhtiarmu. Nah bisa jadi begitu pesannya. Jadi kita ingat Allah di situ bahwa ada pertolongan Allah di situ atas kita. Allah nolong kita terus sehingga bersyukur terus. Nah bentuk syukur itu apa? Dari hati betul-betul ya hatinya itu merasa berterima kasih kepada Allah. Kalau bisa sampai nangis-nangis gitu syukurnya itu. Nangis seperti kita dapat musibah. Nah, itu keren tuh kalau level nangisnya kayak begitu. Level nangis syukurnya. Karena saking berterima kasihnya. Kayak orang lah, teman-teman pernah lihat ya, bedah rumah atau apa sih, uang kaget. Itu kan nangis-nangis syukurnya tuh kayak apa ya? Sampai nangis gitu, diciumin si apa tuh namanya tuh pembawa acara itu ya. Padahal mungkin yang dikasih itu ya cuma rumah gitu ya. Rumahnya juga sederhana mungkin ya dibandingkan yang rumah-rumah di real estate gitu ya. Atau mungkin dikasih uang juga cuma, ya saya bilang cuma karena rezeki dari Allah itu jauh lebih banyak dari itu. Tapi kenapa kita tidak bersyukurnya seperti yang di acara itu? Ya. Nah, jadi janji Allah apalah in syakartum la azidannakum, barang siapa bersyukur maka aku akan tambah nikmat untuk kalian. Cuma saya pernah menyampaikan juga definisi ditambah nikmat itu bukan berarti berarti nanti kalau ini sekarang saya bersyukur dapat rumah, nanti dapat rumah lagi gitu. Bersyukur dapat uang, nanti dapat uang lagi, ditambah nikmat begitu. Nikmat yang sesungguhnya bisa jadi begitu ya. Bisa jadi nikmat ditambahnya berupa tadi ditambahnya lagi dunia untuk kita. Tapi teman-teman sebetulnya nikmat yang sesungguhnya itu adalah berupa taufik dari Allah. Ya. Ketika kita sering bersyukur dari Allah kepada Allah, maka Allah tambah lagi. Terus Allah tambah lagi rasa syukur itu. Rasa bahagia, rasa lapang di hati kita. Karena kesyukuran kita. Ya. Atau taufik berikutnya apa? Allah tambahkan terus imannya. Ya, Allah tambahkan terus imannya. Karena semakin dekat terus dengan Allah ketika kita bersyukur. Ditambah nikmat imannya. Sehingga kalau kita fokus bersyukur, ditambah nikmat imannya, kita akan siap menghadapi kalau besok lusa itu dikasihnya musibah yang berupa keburukan. Jadi nggak ada lagi rasa khawatir. Nah, berarti kalau masih ada rasa khawatir, nah hilangnya rasa khawatir itu termasuk bentuk taufik dari Allah. Diangkat rasa khawatirnya. Berarti kalau pengen diangkat rasa khawatirnya, salah satunya tadi dengan bersyukur. Allah akan tambah nikmat hatinya. Jadi hatinya lebih lapang, nggak khawatir lagi, bersyukur. Syukur, sebutin. Makanya, saya pernah kemarin menyampaikannya di itu ya, di pembinaan ya. Teman-teman, biasakan bersyukur, perbanyak bersyukur. Apapun yang kita lihat, syukuri.
lihat gambar kopi doang tadi, ya syukuri, alhamdulillah ya Allah dikasih nikmat ya, nikmat mungkin nikmat sekarang apa? Nikmat ngecas lihat gambar kopi misalnya, nikmat ngecas lihat gambar rujak atau apa gitu ya, atau nikmat bisa melihat senyum sahabat kita. Pernah nggak mensyukuri itu? Apa yang kita lihat syukuri, lihat gorden kita syukuri ya Allah ya. Betapa Allah berikan gorden itu sebetulnya nggak semata-mata harga gorden berapa sih paling mahal? Mungkin ada gorden yang mahal 5 jutaan, mungkin ada ya. Tapi sesungguhnya harga gorden itu jauh lebih besar dari itu teman-teman. Kapan kapasnya ditanam ya, proses sampai gorden itu sampai ke kita itu melibatkan alam semesta. Jadi nggak semata gorden itu kita pernah bahas ya, nggak tahu pembahasannya di mana nih. Pokoknya nikmat Allah itu luar biasa. Atau apapun yang kita lihat, ataupun hanya sekedar sampah. Nih dekat saya itu ada buah jeruk nih, sampah jeruk. Mungkin kita ya tinggal buang aja sampah jeruk. Padahal si jeruk itu tanpa kulitnya, kita nggak bisa makan jeruknya. Mau nggak ibu-ibu ada yang jual jeruk tanpa kulit? Dibeli nggak? Tapi Allah kasih nikmat jeruknya dikasih kulit. Walaupun kulitnya kita buang, tapi kita nggak mau membeli kalau jeruknya nggak ada kulitnya. Berarti si kulit ini nikmat dari Allah juga. Pernah nggak mensyukuri kulit jeruk pas kita buang? Ya Allah, makasih udah kasih kulitnya. Belum pernah ya? Coba syukuri. Pokoknya apapun kita lihat, kita dengar, syukuri. Insya Allah tambah nikmat. Insya Allah kekhawatiran itu hilang. Khawatir wajar, itu manusiawi. Namanya manusia pengennya senang terus, itu manusiawi. Itu menunjukkan kita memang lemah. Maka satu-satunya cara supaya kita kuat, minta sama yang maha kuat. Satu-satunya cara supaya tidak khawatir, minta sama yang maha bisa menghilangkan kekhawatiran itu. Ikhtiarnya apa? Bersyukur. Gitu ya. Insya Allah imannya tambah kuat. Kajian, insya Allah iman tambah kuat. Jadi siap nanti menghadapi musibah lebih besar lagi. Ya. Dan satu lagi cara apa? Berbaik sangka sama Allah. Allah tergantung zon hambanya. Jangan, aduh takut dapat musibah besar lagi. Apa musibah besar suatu saat. Takut. Justru nanti malah didatengin sama Allah. Karena tergantung zonnya. Kita berprasangka Allah akan mendatangkan musibah besar. Ada prasangka walaupun sedikit. Jadi ketakutan itu bantah aja. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan apa dong? Allah akan apa? Memberikan ujian sesuai dengan kesanggupan hamba. Hamba yakin seyakin-yakinnya. Jadi kalaupun nanti dikasih ujian berat, itu pasti sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Tinggal cari cara aja nanti gimana menghadapi ya masalah berat itu. Mungkin ya kita pasti butuh bantuan lah ketika dapat masalah berat, setidaknya bantuan motivasi ya dan seterusnya. Nah ini terakhir teman-teman ya, mudah-mudahan itu jawaban saya bisa difahami ya. Terakhir saya ingin menyampaikan, menegaskan pada teman-teman terkait dengan ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya suatu kaum kecuali dengan kesanggupannya. Nah, teman-teman tolong pahami betul ayat ini. Ayat ini bagi saya pribadi memang ketika ingat ayat ini juga jadi jauh lebih tenang ya. Kenapa? Karena kalau di mata Allah saya levelnya 7, nggak mungkin Allah ngasih level 8. Jadi sesakit-sakitnya masalah yang menimpa kita saat ini itu sesuai dengan level kita. Ya. Pasti bisa. Nah, gitu. Yang berikutnya, hikmah dari ayat ini yang kedua apa lagi? Ini bisa menumbuhkan empati kita kepada saudara kita. Ya. Tiap orang diujinya berbeda-beda. Ada yang diuji masalah ekonomi. Kalau kita mungkin nggak masalah, ya. Si A dan si B misalnya. Si B lemah dalam masalah ekonomi. Biasanya diujinya di situ. Si A, dia nggak lemah masalah ekonomi. Dia mau nggak ada makanan juga happy-happy aja gitu ya. Tapi mungkin lemah di dalam masalah masalah rumah tangga misalnya. Ya diujinya di situ. Atau lemah dalam masalah urusan anak. Diujinya di situ. Nah, setiap ujian pasti sesuai levelnya. Tadi ya, pasti sesuai levelnya. Dia diuji ekonomi sesuai levelnya. Nah, dan setiap level teman-teman itu rasanya sama. Apapun bentuk ujiannya, setiap levelnya itu rasanya sama. Level anak-anak. Ingat nggak waktu anak-anak diambil balon kita? Nangisnya kayak gimana? Balon kita diambil teman. Nangisnya gimana?
Persis nggak nangisnya seperti kita sekarang diuji rumah tangga? Seperti sekarang diuji ekonomi. Persis nggak nangisnya? Rasa sakitnya persis nggak? Persis. Ya, persis. Tapi dulu waktu kita 3 tahun, levelnya memang diambil balon. Sekarang levelnya diambil rumahnya, diambil hartanya, itu levelnya. Tapi rasanya sama, sakit. Ya, kalau bisa nggak malu mah pengen gogoakan kayak waktu 3 tahun itu diambil balon gitu ya. Tapi kan masa mau gogoakan kan namanya bahasa Indonesianya apa? Ini namanya bahasa Indonesianya Jeritan. jerit gitu ya, kayak waktu diambil balon kan enggak gitu. Kita mungkin sekarang lebih menahan diri aja level nangisnya gitu. Tapi rasanya sama, sehingga dengan memahami ini bahwa setiap level itu ada rasanya sama, teman-teman kita bisa empati sama orang lain, empati sama anak kita. Jadi nggak bilang, dek, masa gara-gara balon aja aku menangis kayak gitu? Biasa aja kali. Nah, itu nggak empati banget. Itu bagi orang yang lagi bermasalah, digituin tambah sakit. Kok dia nggak mau paham sama aku sih? Coba kita Bu lagi bermasalah digituin sama orang. Ya ampun, kamu tuh ya baru aja nggak bisa makan sehari udah nangisnya kayak begitu. Biasa aja kali. Itu bagi orang lagi bermasalah digituin, itu tambah drop gitu. Ya. Atau aduh, masalah kamu sama kamu mah nggak ada apa-apanya, ya. Tuh, ya. Aduh, nah digituin tuh bisa jadi loh masalah yang kita anggap berat di luar sana. Si D lah misalnya, teman kita tuh kita lihat, ya Allah, dia musibahnya besar banget ya. Tapi kita lihat dia santai aja, senyum-senyum aja. Berarti level ujian dia belum yang paling tinggi bagi dia. Ya, bisa jadi levelnya di masalah lain gitu. Dia nggak masalah suaminya mau selingkuh, dia nggak masalah nggak ada kerjaan suaminya, tapi ternyata dia masalah kalau urusannya dengan orang tua, dia pasti ngedrop. Nah, berarti mungkin di situ tuh level ujian tingginya. Nah, jadi teman-teman nggak boleh kita nyepelein masalah orang lain. Ah, baru diuji gitu aja. Aku mah lebih berat tahu. Nggak boleh kita begitu. Karena rasanya sama sakitnya itu. Ya, jadi ayat ini sebetulnya mengajak kita itu untuk salah satunya empati terhadap orang lain. Sakit ya, Dek? Yang mana yang sakit? Sedih ya, Dek ya, balonnya diambil. Nah, diupahan heula gitu loh, maksudnya bukannya kamu tuh gitu aja, ih lebay. Jangan digituin ya sama orang lagi punya masalah itu. Dibantu, disupport. Ya. Diupahan teh non ini bahasa Indonesianya. Ini ada bener, terjemahkan Bu Anas, diupahan teh non bahasa Indonesianya. Seri. Di apa ya? Pelipur lara gitu ya. Disupport dulu. Iya gitu. Dikasih ya gitulah. Ya, dihibur. Iya, tepat dihibur bahwa kita tuh ada dekat dia, kita itu ngerti dia, kita tuh jadi pahlawannya dia gitu. Oh, kakak nggak baik ya, Dek ya. Jangan, Adek gimana sih? Biasa aja tuh sama kakak gitu, kakak cuma bercanda. Udah. Ya, itu bahasa-bahasa kurang empati. Ya, itu teman-teman, karena sudah lewat juga dari 7:30. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, mudah-mudahan Allah berikan taufik kita semua. Ya. Jadi teman-teman, saran saya yang belum bisa berdakwah, mulailah berdakwah. Sampaikan walaupun 1 ayat. Tahu nggak kenapa saya semangat mengisi? Ya, karena ini bikin saya terus waras, gitu ya teman-teman, maaf ya dalam bahasa apa ya, terus bisa mengontrol ya. Saya udah nyampein nih. Ini termotivasi sendiri juga diri sendiri itu. Gitu. Nah jadi belajar menyampaikan. Ya mungkin kita sekarang belum termotivasi juga ya karena belum menyampaikan sama orang. Perbanyak menyampaikan sama orang. Coba deh rasain bedanya. Ya. Rasain sensasinya. Ya. Alhamdulillah saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara Bu Bidan tuh. Ya, udah ada cucunya tuh, udah cucu. Kita tinggal tunggu undangan dari Bu Bidan. Serius? Iya. Undangan apa? Ya, undangan syukuran. Nggak bilang-bilang. Ditutup dulu nanti ngobrolnya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi untuk pemaparan. Bukan pemaparan ya, sekarang bahas semua pertanyaan, insya Allah itu pun akan memperkuat kita untuk lebih dekat sama Allah.
Insya Allah nanti yang sesuai Bu Dewi sampaikan tadi, kita akan mengadakan pembinaan yang ke-8 mungkin, akan yang ke-8 insya Allah nanti akan di-share di grup Pejuang Subuh maupun di grup-grup yang lain insya Allah. Nanti ada tim yang akan membantu untuk men-share untuk kajian pembinaan yang angkatan ke-8 insya Allah. Baik teman-teman, karena sudah pukul 7.30, cukup sekian dari saya. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah Sabtu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, Bu Ustazah, Teh Yani, izin live ya. Ya, sama-sama. Ketemu teman-teman. Pamit. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.